Iya, saya dari Papua Barat, Israel Putra Mirino. Oh, iya iya. Oke, silakan. Ini Kak, puji Tuhan. Saya nih sebenarnya beberapa kali Kakak punya live ini kan lewat ya. Dan Iya. saya setiap apa yang Kakak bahas nyantol terus, walaupun saya cuma sekedar nonton. Dan kadang ya pokoknya saya putar saja, yang penting suara saya dengar begitu. Kebetulan ada saya yang mau Kristen. ditanya enggak, Bang? Memang Ada yang mau ditanya enggak? ada. Maksudnya kebetulan kan saya Kristen, tapi kan saya dari sebelumnya Muslim gitu. Oh, Saya sebelumnya kamu Muslim. Sekarang sudah masuk Kristen. Jadi sudah dari 2010, Memang di daerah kami itu ada yang saya sendiri sempat bertanya-tanya, ini kenapa ada yang berdoanya pakai Yeshua HaMashiach gitu. Bahkan beberapa kali saya pernah masuk ke gereja aliran Pentakosta ya itu, tapi Pentakosta yang sinodenya asli di Papua Barat itu lagu-lagu yang mereka nyanyikan semua diganti, ada Yahweh-nya begitu. Memang lagu-lagu yang biasa dinyanyikan pada umumnya di gereja lain juga kan begitu. Saya Terus? maksudnya mungkin mau lebih belajar lebih banyak terkait dengan sebenarnya seperti apa sih begitu. Kenapa ada nama Yesus, ada yang nama Yeshua HaMashiach, terus apa tadi Yahweh dan lain-lain seperti itu. Iya, kalau nama aslinya itu Yahweh Yesus HaMashiach, Bang ya. Kurios Yesus Kristus itu nama Helenisasi. Jadi kalau kita sudah tahu nama aslinya, lebih bagus panggil nama aslinya. Karena Tuhan Yesus HaMashiach menghendaki namanya dikuduskan. Namanya dihormati. Siap. Jangan panggil sembarangan. Nah, kalau memanggil sembarangan itu, ya kalau namanya diganti-ganti gitu loh ya. Oke, semangat selalu Abang ya. Tuhan Yesus HaMashiach memberkatimu. Sebentar Mikana, sebentar dulu. Sebentar dulu Bang. Saya penasaran dengan orang yang murtad. Abang masuk Kristen umur berapa tahun? Sekarang Abang umur berapa tahun nih? Sekarang saya 37 ya. Saya 2019 87 jadi. 38 ya, 37 ya sekarang. Ya, maksudnya masuk Kristennya umur berapa tahun? Dulu saya 2010. Berapa tahun ya? Saya lupa 20 berapa begitu. Oh, berarti Islamnya berapa tahun? Dari kecil. Ya, maksudnya berapa tahun jadi Islam baru masuk Kristen gitu loh? Berapa tahun? Maksudnya dari kecil. Dari kecil nih. Ya dari kecil umur berapa kamu masuk Kristen? Sampai 2010 tuh, sabar 2010 umur berapa Bu ya kira-kira ya? Kurang kamu sekarang umur berapa? 20, kamu sekarang umur berapa? Sekarang 38. Masa dia nggak ingat dia umur 23 berarti. 23 berarti udah paham Islam lah ya. Nah, kurang. Udah paham ya? Ya, sudahlah. Karena kita kan ngaji kan dari kecil. Sahwi itu apa? Bagaimana? Sujud sahwi. Sujud sahwi. Sujud sahwi, Bang. Sujud sahwi itu apa? Iya. Gak bisa dia jawab, mungkin udah lupa kali. Tapi beneran Abang dulu Islam. Benar. Sampai sekarang masih bisa hafal baca. Bentar dulu. Saya tidak suruh hafal. Sujud sahwi itu apa, Bang? Saya pengen tahu aja. Saya karena penasaran gitu loh. Ya, sujud sahwi itu apa, Bang? Apa ya? Karena kan nggak semua juga Nora tahu. Sementara banyak juga Islam nggak ngerti arti assalamualaikum loh. Orang yang sholat itu tahu sujud sahwi. Kenapa dikerjakan? Betul. Kenapa itu sujud sahwi itu kenapa dikerjakan? Kira-kira kenapa, Bu? Loh, kamu Islam 23 tahun loh. Dari lahir loh kamu Islam. Saya bukan Islam dari lahir. Itu bedanya kita. Oke, ini yang terakhir pertanyaan saya. Sholat mayat ada berapa rakaat?
Udah, makasih Bang. Makasih, terima kasih. Kau pun pertanyaanmu yang sulit-sulit, yang nggak umum-umum gitu loh. Enggak. Siapa yang tidak pernah kalau mau belajar. Makasih Bang. Saya mau tanya. Saya mau diskusi sama Mikana. Kalau nanti saya mau belajar, kira-kira bisa komunikasi, ada nomor kah atau bagaimana kah? Ya silakan. Untuk membimbing lah. Kepada siapa? Saya. Iyalah orang dia. Maksudnya saya dengan suami, saya dengan istri sama anak-anak kan begitu. Artinya bukan cuma sekedar kami kan begini. Kalau cuma sekedar tahu Yesus Hamasiah, Yahweh, apakah cuma sebatas itu? Kan pastinya kan kami juga mau lebih lagi seperti itu. Iya boleh, tapi sering nonton live saya aja ya. Nanti DM saja Bang, DM saja, nanti saya kasih nomor. Saya kasih nomor HP saya. Agar abang itu betul-betul mengikuti pola Ibrani, tidak lagi mengikuti pola Yunani, apalagi pola Arab. Nah, pola Arab itu yang masih terjemahan LAI, yang masih menyembah ilah bangsa Arab. Kalau pola Yunani, ya kan dulu kamu Islam, sembah ilah bangsa Arab. Masa setelah masuk Kristen masih sembah ilah bangsa Arab? Kan podoai. Iya, podoai betul. Pas maksudnya istri saya juga kan dari Muslim juga, Bugis, suku Bugis istri saya. Itu makanya maksud supaya kami bisa lebih seperti itu. Boleh Bang ya, nanti DM saja Bang ya, tetap semangat. Tuhan Yesus masih memberkati. Ya. Terima kasih ya Bang. Oke, selamat malam Nora, apa yang mau didiskusikan ini? Selamat malam. Makin cerah aja ini. Mikana. Iya, amin. Iya, amin. Itu bilangin sujud sahwi itu kalau ada yang lupa rakaatnya, sujud sahwi itu minta maaf. Bukan sholat jenazah itu berapa rakaat katanya? Sholat jenazah mah nggak pakai rakaat, orang berdiri terus. Sama ruku doang. Iya, sholat mayat kan, fardu kifayah. Nggak ada rakaatnya itu sholat mayat itu. Tahu, karena dia katanya ngaku sebagai Islam dari lahir. Masa tidak tahu kalau sholat jenazah nggak ada rakaatnya? Dia aja bingung. Banyak. Dia kan masih umur 23, masih labil. Kalau saya 20 tahun masuk Islam, saya masih hafal doa Bapak kami kok. Alah. Kalau soal itu, Mikana. Udah. Kau sama si kakek, saya nggak mau. Nggak mau katanya. Kenapa takut? Ngapain saya diskusi sama kau? Nggak apa-apa, kebenaran kok. Saya juga nggak bertanduk, tenang aja, santai. Ngobrol dengan saya paling tidak diskusi sama kau. Enggak sama Kana, saya sama Kana. Kau turun, saya tidak mau. Wajah saya tidak kelihatan. Saya dengerin aja, pengen tahu, dengerin aja. Kalau salah-salah sedikit kan punya wajah itu menghalangi kecantikan saya. Kamu turun aja. Udah Nora, sabar Nora. Kace buka kamera Kace. Oke, Nora, ada yang mau didiskusikan apa ini? Suruh dia dulu open cam. Kalau dia mau diskusi sama siapa? Iya, buka kamera, Kace. Ya. Buka kamera, Kace. Iya, open cam di sini. Oke lah, nggak apa-apa. Karena siapa takut. Nah, terus dia punya apa di sini? Mau ngapain dia? Ya udah nggak apa-apa. Apa yang mau didiskusikan ini, Nora? Dia. Silakan. Saya denger aja, nggak apa-apa. Denger doang nggak apa-apa. Udah cepat lah Nora, apa sih? Kemarin waktu aku sendiri kau suruh naikin si Faruk, naikinnya si Faruk, giliran saya naikin si Kace, kok kamu pula suruh turun. Kemana si Nora ini? Suruh dia turun, kecuali dia mewakili Islam, nggak apa-apa. Enggak, udah. Apa yang mau didiskusikan? Ayo cepat. Tahu lah, apa temanya? Ya, apa yang mau kamu tanya? Apa yang mau didiskusikan ini? Kalau saya mengalir aja. Oh, mengalir aja, oke. Oke ya, sebentar saya buka data dulu.
Terima kasih ya teman-teman yang sudah tetap layar. Terima kasih yang sudah posting ulang. Terima kasih yang sudah share. Tuhan Yesus masih memberkati. Terima kasih saudaraku Muslim yang sudah menyaksikan live ini. Terima kasih saudara Kristen, Mesianik yang sudah menyaksikan live ini ya. Ini kita diskusi santun. Nggak boleh insulting. Nggak boleh menghujat. Model diskusi di sini itu pakai data. Oke. Yesua HaMasiah itu kan Tuhan ya? Tuhan. Iya, betul. Tuhan langit dan bumi, betul? Iya. Oke. Terus di dalam tradisi Yahudi, hukum Taurat salah satunya adalah bersunat. Betul ya? Bersunat. Nah, ketika Yesus berumur 8 hari, dia bersunat. Terus di sini dikatakan ketika dia genap 8 hari, ia harus disunat. Ia diberi nama Yesua, nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti yang tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung haruslah dikuduskan bagi Elohim. Dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Yesua HaMasiah disunat, diserahkan kepada Yesua HaMasiah. Bagaimana? Lukas 2. Enggak, di situ ditulis apa? Diserahkan kepada siapa? Ini kan saya baca dulu nih ya. Oke, silakan. Lukas 2 ayat 21 sampai 22. Dan ketika 8 hari telah digenapi untuk menyunatkan bayi itu, namanya pun disebut Yesua, nama yang disebutkan oleh malaikat sebelum dia dikandung di dalam rahim. Dan ketika hari-hari penahiran mereka telah digenapi menurut Torah Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh. Nah, terus apa yang mau ditanya, cantik? Yahweh Yesua. Yahweh itu adalah roh keilahian Yesua. Jadi Yesua diserahkan ke rohnya. Di situ diserahkan kepada siapa? Yahweh toh. Nggak usah ditafsir, nggak usah ditambah-tambah. Diserahkan kepada Yahweh. Jangan ditambah-tambah. Bukan. Ya, Tuhan. Yahweh ini roh ilahinya Yesus. Oke. Oke. Di situ dikatakan diserahkan kepada Yahweh. Ya udah kan kepada Yahweh. Kenapa kamu bilang ditambah-tambah lagi segala macam? Yahweh gini aja. Di sana. Yahweh itu siapa? Nah. Oke, Yahweh itu siapa? Kita baca di Enggak, Yahweh yang di dalam Lukas 2 ini siapa? Iya kan ada jawabannya di dalam kitab suci siapa itu Yahweh. Cuman nanya ini. Oke. Oke. Yesaya 44:24. Oke. Beginilah Yahweh yang menebusmu dan membentukmu sejak dari kandungan, berfirman, Akulah Yahweh yang menjadikan segala sesuatu, yang membentangkan langit, aku sendiri yang menghamparkan bumi. Oke. Nah, Yahweh itu pencipta. Ya, dia Yesua HaMasiah enggak? Oke. Siapa yang datang ke dunia? Yahweh itu Yesua HaMasiah enggak? Iya. Nah, terus Yesua HaMasiah disunat, terus diserahkan kepada Yesua HaMasiah. Lah, konteksnya di situ kepada Yahweh dong, jangan diubah ayatnya. Sekarang gini, Yahweh itu Yesua tidak? Iya, tapi kan kamu jangan ganti-ganti ayatnya. Di situ kan diserahkan kepada Yahweh. Sekarang gini. Nora, kamu jangan gini aja. Saya tanya sama kamu. Kamu kan membawa di sini data tentang sunat. Saya tanya, orang Islam sunat nggak? Selesai. Orang Islam sunat nggak, Nora? Jangan lari ke situ. Jawab dulu. Saya sudah jawab di situ. Udah
tulis diserahkan kepada Yahweh. Terus apa lagi? Kepada sahabat dulu Mikana. Ini Yesua, ini dia Tuhan nggak? Yesua yang disunat ini Tuhan nggak? Iya, dia disunat ini Tuhan nggak? Lukas 2:11, hari ini telah lahir bagimu juru selamat Hamasiah Tuhan di kota Daud. Nah, kita jangan lari ke situ. Lukas 2 nomor 2. Nggak bisa, Nora. Tunggu pertanyaan harus berdasarkan dalil, nggak boleh asumsi. Saya bacakan. Dan ketika genap, sebentar, sabar. Dan ketika genap 8 sabar kok aku, selalu sabar menghadapi dirimu. Kamu merocos terus. Dan ketika aku pakai dalil, Nora menjawabnya. Saya baca loh, Mikana. Saya lagi baca. Iya, silakan. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia nih Yesua kan? Iya, terus? Yesua diberi nama Yesua. Ia diberi nama Yesua, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran, menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya. Membawa dia ini membawa Yesua apa bukan? Iya, ini di situ kan dibawa toh. Oke, sabar. Membawa Yesua ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Yahweh. Yahweh ini Yesua apa bukan? Yahweh itu adalah roh keilahian Yesua. Ketika Yahweh datang ke dunia, dia tetap ada di surga, ada di segala dimensi. Ketika dia juga ada di dunia. Saya terima roh keilahian Yosua. Pertanyaan saya, Yesua ini memiliki roh keilahian juga nggak di dalam badan manusianya? Loh, gimana sih kamu? Sekarang begini. Apa? Begini, saya susah kalau menyebut nama Yesua nih. Di sini Yesus. Yesua ketika dilahirkan ibunya, roh yang di dalam diri Yesua ini roh siapa? Loh, roh Yahweh, roh Elohim. Nah, sekarang Yesua yang memiliki roh Elohim, roh Yahweh, ya kan, roh ilahinya itu diserahkan kepada Yahweh yang dirinya juga. Iya. Berarti Yesua diserahkan kepada Yesua. Di situ ayatnya apa? Yahweh kan? Yesua kan? Jangan ditambah-tambah, jangan dikurang-kurang. Yahweh itu kan Yesua. Gini ya, oke, saya jelaskan dulu firman Tuhan di Lukas 2 ayat 22 sampai 24, di mana ini kisah tentang perawan Miriam dan Yosef membawa bayi Yesua Hamasiah ke bait Elohim di Yerusalem untuk diserahkan kepada Yahweh di dalam memenuhi hukum Torah mengenai pentahiran dan pengudusan anak sulung. Ini menunjukkan ketaatan perawan Miriam dan Yosef terhadap hukum Torah. Karena di dalam hukum Torah bahwa setiap anak sulung itu harus diserahkan ke bait Elohim dan disunat pada hari ke-8. Jadi karena Yesua Hamasiah itu kan datang dalam rupa seperti kita manusia. Jadi di situ adalah bentuk ketaatan pada hukum Torah, yaitu Miriam dan Yosef. Saya nggak tanya itu. Juga pengudusan. Loh, ini jawaban dari pertanyaanmu. Kamu ini lucu loh. Saya nggak jawab, nggak tanya itu. Ini jawaban dari pertanyaanmu gitu loh. Kamu jangan bermain di kata-kata, jangan menjebak bermain di kata-kata. Tapi itu adalah bentuk ketaatan perawan Miriam dan Yosef kepada hukum Torah bahwa ya anak umur 8 tahun itu harus disunat. Kemudian juga pengudusan anak sulung berdasarkan Imamat 12. Di situ sudah dijawab. Ya tentu saja karena di situ datang dalam rupa seperti kita manusia, maka disebut diserahkan kepada Yahweh. Dia disunat umur 8 hari. Benar kan? Iya. Dan dia diserahkan kepada siapa? Di situ terus apa? Kepada Yahweh toh? Nah, Yahweh ini siapa? Yahweh adalah Sang Pencipta. Namanya Yesua juga nggak? Loh, kan Yahweh itu datang ke dunia namanya Yesua. Yesua terus kenapa ya sama. Terus iya, tapi kamu jangan ganti ayatnya. Jangan diganti dong ayatnya. Nggak boleh begitu, nggak boleh nambah-nambah. Ganti begini contoh. Sebentar. Nora, jangan diganti. Oke, sekarang saya sudah jawab. Nah, sekarang jawab dulu pertanyaan saya. Orang Islam sunat nggak? Sabar dulu, Mikana. Ya Tuhan, gimana ini? Sabar dulu. Sekarang begini, nama Yesua ini ada juga Yahweh, ada juga Elohim, kan begitu. Jadi Elohim itu bukan nama.
Oke, Elohim bukan nama. Yahweh nama nggak? Iya, nama diri. Oke, Yesua nama nggak? Iya, nama. Nah, yang dilahirkan Bunda Maria namanya Yesua nggak? Iya, Yesua. Tuhan Yesua kan? Nah, ketika dia berumur 8 hari, Tuhan Yesua disunat, diserahkan kepada Tuhan Yesua lagi. Walaupun namanya juga Yahweh. Di situ ditulis Yahweh. Ya ampun, Yahweh itu namanya Yesua, itu namanya, nama Yahweh itu nama dia sebelum berkenosis. Nah, Yesua nama juga enggak? Iya, nama. Nama Yesua dengan nama Yahweh itu sama-sama, mereka satu nama kan? Yahweh itu nama dia sebelum berkenosis. Tuh, pokoknya mereka satu oknum kan? Iya, tapi itu nama sebelum berinkarne. Kan di situ ditulis Yahweh dong. Karena Yesua, ya, Yesua itu dalam keadaan seperti kita manusia kan dibawa ke bait suci. Tentu saja di sini kan dikatakan diserahkan kepada Yahweh dong. Karena orang saat itu, perawan Miriam, Yosef aja, mereka itu merenungkan siang dan malam apa yang diucapkan Tuhan Yesus Masiya. Bahkan mereka tidak mengerti sama sekali gitu loh. Banyak orang tidak paham. Setelah Tuhan Yesus Masiya bangkit dari kematian, barulah para rasul, perawan Miriam, dan semua murid-muridnya itu mengerti dan memahami. Ternyata Yesus Masiya adalah Yahweh yang turun ke dunia. Nah, di sini kan konteksnya, redaksinya pasti diserahkan kepada Yahweh. Karena apa? Dia datang dalam rupa seperti kita manusia. Tentu saja redaksinya seperti itu gitu. Jangan kamu memaksa, Nora. Nah, sekarang pertanyaan saya, di Muslim itu ada sunat. Karena ini ada berkenaan dengan sunat. Saya akan jawab. Poinnya berarti Tuhan Yesus Hamasiah berumur 8 hari disunat dan diserahkan kepada Tuhan Yahweh, yang dimana Yahweh itu juga adalah Yesus Hamasiah. Benar kan? Iya. Berarti Yesus Hamasiah umur 8 hari disunat diserahkan kepada Tuhan Yesus Hamasiah. Jangan diganti redaksinya di situ kepada Yahweh, ya Tuhan. Tidak boleh menambah dan mengurangi, nanti kamu kena malapetaka. Loh, kan di situ redaksinya kepada Yahweh, jangan diganti-ganti, Nora. Ya, ampun, tolong kasihanilah dia ini. Sama seperti manusia, ada alias. Nora, saya sudah jawab. Terserah kamu terima atau tidak, ya. Tapi jangan kamu paksa saya mengubah firman Tuhan. Di situ redaksinya diserahkan kepada Yahweh. Nah, sekarang pertanyaan saya, Nora, karena berkaitan tentang sunat. Nah, apakah orang Islam sunat? Sunat. Alhamdulillah, insya Allah. Kamu sunat juga? Perempuan diwajibkan bagi laki-laki. Oh, kalau perempuan sunat? Perempuan tidak, disunatkan. Oke. Laki-laki. Kenapa laki-laki sunat? Apakah ada perintah di dalam Quran untuk sunat? Kemudian kami wahyukan kepadamu Nabi Muhammad, ikutilah agama Ibrahim sebagai sosok yang hanif dan tidak termasuk orang-orang musyrik. Agama Nabi Ibrahim. Maksudnya apa? Mila Ibrahim salah satunya adalah bersunat. Mila Ibrahim itu adalah sunat. Ya. Di mana? An-Nahl 123. An-Nahl, sebentar saya lihat dulu ya, 123. An-Nahl 123. Kemudian kami wahyukan kepadamu dalam kurung ya nama nabimu ya. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. Iya. Di mana di sini ada dikatakan Ibrahim sunat sehingga kalian sunat. Loh, berat saudara-saudara. Di mana perintah sunat dalam Quranmu sehingga laki-laki Islam sunat, Nora? Perintah siapa yang kalian ikuti, Nora? Sabar. Ya, saya sabar kok menunggu. Oke, sebentar. Silakan tunjukkan di dalam Quran. Oh, kamu minta di dalam Quran. Saya sudah beberapa kali dikatakan di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Salah satu yang dijadikan landasan keimanan bagi umat muslim yaitu Al-Quran dan kitab para ulama. Kalau kamu tidak terima, ya sudah. Kan sama. Jadi nggak ada dalam Quran? Lah, Mila Ibrahim. Loh, Mila Ibrahim? Iya, di mana di situ dikatakan Ibrahim itu sunat? Makanya ada di dalam riwayat satu hadis. Ya artinya nggak ada dalam Quran dong. Loh, saya sudah bilang sama kau Mikana, kitab kami bukan kitab sejarah yang menceritakan bla bla bla, panjang nonotnya berapa bla bla bla, enggak.
Oke, kalau bukan kitab sejarah, artinya apa yang terjadi dalam kitabmu ini tentang Ibrahim? Ibrahim itu kan ada di masa lampau, betul nggak? Ya. Enggak, artinya Ibrahim yang pernah sunat di masa lampau itu nggak pernah terjadi, hanya hayalan, begitu. Ya Tuhan, sungguh nekat. Nabi Rasulullah, ini Rasulullah yang ngomong. Rasulullah SAW bersabda, Ibrahim Al-Khalil berhitan setelah mencapai usia 80 tahun dan beliau berhitan menggunakan kampak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedangkan dalam riwayat Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, usia Ibrahim ketika dihitan telah mencapai 120 tahun. Kemudian setelah itu Ibrahim masih menjalani kehidupan selama 80 tahun. Ibnu Hibban dalam kitab Sohihnya. Nah, kalau kamu tidak mempercayai, terserah. Tapi landasan keimanan kami pertama Al-Quran, kedua kitab para ulama. Makanya kalau ada para ulama bertentangan, berbeda pendapat, kita balikan kepada Al-Quran. Nah, Al-Quran membenarkan bahwa Nabi Ibrahim itu beragama. Dia seorang yang hanif, yang lurus. Dia tidak musyrik. Nah, makanya disuruh ikuti. Nah, adakah bisa kau tunjukkan satu laki-laki Islam yang tidak bersunat? Iya, artinya gini, di dalam Quran kalian tidak ada perintah sunat. Oke, sekarang saya tanya sama kamu. Bisa nggak kamu berarti tunjukkan? Kalian mengikuti perintah manusia? Sebentar, saya tanya sama kamu. Sekarang tunjukkan sama saya satu data saja mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, di mana tertulis Musa bersunat. Loh, kenapa langsung ke Musa? Oh, di mana di dalam kitab kalian di Quran ada perintah sunat sehingga laki-laki Islam bersunat? Dan juga kamu tadi mengatakan begini, berarti dalam Al-Quran kamu, Nora, tidak ada. Apakah di dalam Bible kamu, di dalam kitab kamu, mau terjemahan apa saja? Sabar dulu dong, Mikana sabar. Oke, kamu kan pengikut nabimu. Sabar dulu. Nah, kalau nabimu ada juga sunat, nabimu ada sunat. Mikana, kasih saya waktu. Ya udah, silakan. Nah, kamu mengatakan Al-Quran saya berarti tidak ada tercatat bahwa Nabi Ibrahim disunat. Saya sudah mengatakan, landasan pedoman kami adalah satu Al-Quran, kedua itu kitab hadis para nabi, kitab para ulama yang menceritakan bagaimana perjalanan Nabi Muhammad SAW. Oke? Kalau kamu tidak terima, terserah kamu, itu hak kamu. Ya, karena yang kitab kau pegang pun juga bukan kitab kau. Kalau memang kitab kau, tunjukkan nanti sama saya Yesua itu untuk agama Kristen atau Mesianik, kan begitu. Kau nggak akan bisa tunjukkan juga, Mikana. Nah, kalau memang Bible kamu lengkap, Mikana, saya minta kau tunjukkan. Nanti saya akan mengatakan, oke, di Al-Quran tidak ada tercatat bahwa Nabi Ibrahim itu disunat. Saya akan terima begitu. Tapi tunjukkan sama saya satu data saja di mana Musa bersunat. Begini ya Nora, artinya kalian mengikuti perintah manusia. Hadis-hadis itu. Tidak, saya jangan tanya lagi hadis. Ada tidak? Musa bersunat di dalam Bible tahu. Gini, tidak perlu Nabi Musa itu secara spesifik dikatakan Musa, tapi ada perintah, ada perintah sunat secara eksplisit. Tidak perlu mengikuti kronologi apa yang sabar dulu Nora, sabar dulu Nora. Jadi kalian itu tadi kamu bilang hadis-hadis itu kitab para ulama, betul nggak? Tadi kamu bilang hadis itu kitab para ulama kan? Ya, silakan. Itu kitab para ulama. Artinya itu ulama yang membuat kitab itu. Itu kata-kata ulama. Hadis. Jadi gini, itulah perbedaan kami dengan kamu Nora. Kamu kan mengikuti perintah manusia. Loh, di dalam Quranmu ada nggak perintah secara eksplisit kalian disunat? Kami itu ya, kalau ada yang sunat nih, sunat lahiriah, tidak mengikuti kronologi apa yang dilakukan para nabi. Dengar dulu. Biar dapat poinnya, Mikana, nggak usah panjang lebar. Kalian sunat apa? Dengar dulu. Kami tidak mengikuti perintah-perintah atau sunat berdasarkan kronologi apa yang dilakukan Nabi. Tapi ada perintah secara eksplisit dari Tuhan itu sendiri untuk sunat. Nah kalian sunat, orang Islam sunat, laki-laki sunat. Lalu kenapa kalian sunat? Apakah ada perintah Tuhanmu kalian sunat? Kalian sunat apa? Jadi kalian itu mengikuti perintah manusia atau perintah Tuhanmu? Sunat kalian sunat apa? Loh, sunat kami sunat lahiriah dan sunat rohaniah. Ada dua. Sunat rohaniah diajarkan Yesua. Di mana? Enggak. Tunjukkan datanya. Di mana Yesua mengajarkan sunat? Jadi
konfirmasi dulu Nora, kalau kalian itu ternyata mengikuti perintah manusia, bukan perintah Tuhan, Tuhan kalian kan? Dengar Mikana, biar dapat. Yahudi, sunatnya perintah kepada Abraham apa? Kulit katanya tuh harus. Sebentar. Nora, sebentar dulu. Dipotong. Bundaku suruh MKC buka kamera. Kalau dia nggak bisa buka kamera, turunkan aja. Ngapain dia pansos di sini? Karena begini Mikana, jangan dipotong Mikana, nanti saya lupa. Makanya turunkan aja dia. Nggak enak kali kita berdiskusi 3 orang, 1 cuma dia menumpang apa saja di sini. Dah, oke. Sekarang Mikana, Nora, konfirmasilah sekali lagi. Jadi kalian itu mengikuti perintah manusia, bukan perintah Tuhan ya, bukan perintah Tuhan kalian ya. Sabar dulu. Ini kan saya masih nanya sunat tentang di iman kalian. Jadi kenapa lah orang Islam sunat? Padahal dalam Quran nggak ada diperintahkan oleh Tuhanmu. Saya biarkan kamu bicara loh. Ayo udahlah. Bicara. Masa kamu yang punya rumah? Karena kamu sudah mulai malu, Nora. Karena begini, Yahudi ya perintah kepada Abraham sebelum adanya Yahudi. Yahudi adanya itu Bani Yakub, Israel. Nah, Abraham diperintahkan untuk bersunat, itu kulit katannya dikerat. Nah, apakah umat muslim kulit katannya dikerat ketika bersunat? Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya, Kristen yang berdisunat itu apanya? Oke, kenapa umat muslim disunat, dikerat kulit katannya? Di mana itu perintah Tuhanmu dalam Quran? Di mana? Lah, dalam Quran terus saya sudah bilang. Kami itu landasan kami, kita para ulama. Oh, berarti kalian mengikuti kata-kata manusia? Bukan kata-kata manusia, karena... Lah, kalau begitu, di mana di dalam Quran perintah Tuhanmu secara eksplisit bisa untuk sunat dikerat kulit katan? Saya bilang, oke, kalau gitu Al-Quran tidak menceritakan. Kalau terserah kau mau menganggap Al-Quran tidak lengkap. Sekarang kau tunjukkan, kalau memang lengkap Bible kau, saya bertanya, Musa disunat itu di mana tertulis? Ya, artinya kalian itu mengikuti apa kata-kata ulama kalian. Artinya ada mengikuti tidak. Perintah manusia, toh? Ada tidak? Mikana, jawab itu aja dulu. Ada nggak? Oke, diam dulu. Ya, kalau kami itu, kami mengikuti perintah Tuhan Yahweh Yesus HaMashiach. Bukan mengikuti kronologi para nabi. Ada nggak Musa disunat? Tidak, tapi... Berarti Bibelku juga nggak lengkap. Hah? Loh, karena di ayat yang lain... Enggak, diam dulu. Lah, ini dia nggak ngerti, teman-teman. Kami kan nggak mengikuti perintah manusia. Kami tidak mengikuti kronologi apa yang dilakukan manusia. Sabar dulu, jangan kejang-kejang dulu. Nggak kejang, kau yang kejang terus kamu. Tuhan, tolong ampunilah Nora ini. Sabar. Iya, oke. Jangan. Ketika kalian sudah tertangkap bahasa ternyata mengikuti perintah manusia bukan perintah Tuhanmu, lalu kamu panik. Teruskan. Oke. Jadi gini ya Nora, dengar. Sekalipun Musa tidak ada secara eksplisit dikasih tahu nih, oh Musa disunat pada hari ini. Nggak apa-apa, karena apa? Karena kami tidak mengikuti. Dengar dulu, jangan panik dulu ya Tuhan. Bisa nggak kamu Nora jangan panik dulu? Sabar Nora, sabar, tolong sabar. Ya Tuhan, tolong ampunilah dia. Dengar ya Nora dengar. Oke. Dengar. Kami itu tidak mengikuti kronologi apa yang terjadi kepada nabi. Karena kami tidak mengikuti nabi-nabi. Kami tidak mengikuti manusia. Kami mengikuti Tuhan Yahweh Elohim, Yeshua HaMashiach, Tuhan semesta alam, pencipta langit dan bumi. Nah, jadi mau Musa ditulis dia itu sunat pada hari ke-8 atau tidak penting bagi keselamatan kami. Tapi ada perintah sunat secara eksplisit dari Tuhan Yahweh. Kejadian 17 ya di kitab Torah. Ada perintah-perintah Bapa ini secara eksplisit banyak ayat-ayatnya. Sunatlah kamu, sunat lahiriah, sunatlah dikeratlah kulit katanmu, sunatlah hatimu. Banyak perintahnya seperti itu. Nah, kalau kalian bilang, kalian kan sunat nih, orang Islam pada sunat nih dikerat kulit katannya. Sementara nggak ada perintahnya di dalam Quran. Di mana sunat hati tertulis? Ya sabar dulu, setelah saya bicara baru kamu ngomong.
Kalau di dalam kitab kami ini, Kejadian sampai Wahyu, banyak sekali dalil-dalil perintah sunat. Contoh seperti di Kejadian 17. Ya. Kemudian di dalam kitab Torah, di dalam kitab Imamat, dan lain sebagainya. Ada perintahnya secara eksplisit. Sunatlah, keratlah kulit katamu dan sunatlah hatimu. Ada 2 perintah sunat itu. Jelas gitu loh. Bukan mengikuti kronologi yang dialami Nabi. No. Tapi ada perintah secara eksplisit. Tapi kalau kalian, Nora, kalian diperintah, kalian disunat nih, orang Islam kan disunat, dikerat kulit katanya. Loh, dasarnya dari mana? Di mana perintah Tuhanmu untuk sunat dikerat kulit katan? Ada nggak perintahnya secara eksplisit dari Al-Quran? Tapi kamu bilang dari kitab para ulama, artinya kalian mengikuti perintah manusia, ucapan-ucapan manusia, aturan-aturan dan manusia, bukan mengikuti perintah Tuhanmu. Sementara dalam Quran, kamu bilang, Mila Abraham, cuman Mila Abraham. Ya, Abraham, ikutilah Ibrahim, agama yang lurus. Cuman itu doang. Ah, di mana di situ ada perintah sunat? Nggak ada, Nora. Nah, kalau kamu bilang sunat hati di mana ini? Saya tunjukkan dalilnya. Ya, kalau kami nih beda kelas guys, beda kelas kita guys ya. Perintah Tuhan bukan ikuti perintah manusia. Kalau Nora dia dari kemarin itu mengatakan perintah-perintah manusia yang dia ikuti, sungguh terlalu. Lanjut, Mikana, lanjut. Yeremia 4 ayat 4. Oke. Sunatlah dirimu bagi Yahweh dan buanglah kulit khatan hatimu. Wow. Ada perintahnya secara eksplisit loh guys. Nah kalau mereka ini, siapa yang mereka ikuti? Kasian kali kalian Nora. Sudah? Ya sudah. Saya naikkan dulu Bang Yoel ya, karena Bang Yoel ini sunat loh. Sunat lahiriah dan sunat hati. Dua-duanya beliau ikuti. Keren nih Bang Yoel, ikuti Kuntora. Shalom. Shalom, Bapak Yoel. Bapak Yoel. Bagaimana, rambut tumbuh kah? Tumbuh kah? Tidak. Rambut tumbuh tidak. Udah jangan body shaming hari tonang. Tidak, Bapak Yoel tidak minta minyak sama saya. Saya sudah selamat. Saya sudah dimenangkan oleh Yesus Amasiah. Pak Yoel berdusta. Saya selamat, saya sudah dijamin. Dijamin apa? Yesus aja nggak selamat. Bukan nanti, bukan halu, ya. Oke. Ya. Halunya jangan lama-lama, Nora. Apalagi udah selesai saya dulu. Pak Yoel, dulu saya juga pergi itu ke kampung-kampung. Udah nggak usah lah. Bentar dulu. Saya menyesatkan banyak orang. Akhirnya saya bertobat. Tidak boleh kau sesatkan orang. Udah nggak usah bertakia, Nora. Nggak usah bertakia di sini. Aduh, Nora, kamu tuh orang Tapsel. Orang Tapsel itu banyak Muslim. Maaf. Sejak lahir. Laki saya yang Tapsel, mantan laki saya. Saya orang Batak Toba di Tonang. Mama saya baru Sinaga. Kok dibilang saya Tapsel? Ngawur kok Mikana. Iya kamu orang Tapsel loh. Saya Islam sejak lahir, Nora. Tarutung, mama saya Pangaribuan. Mama saya baru Sinaga, kok Tapsel baru Sinaga, gimana sih kamu? Ya udahlah. Tapi yang jelas kan kamu mengikuti perintah manusia atau bukan perintah Tuhanmu. Gimana kamu, Nora? Bisa tunjukkan Musa. Bisa kan tunjukkan, berarti Musa nggak bersunat dong. Ayo. Dari tadi sudah jelaskan perintahnya secara eksplisit ada. Nah kalau kalian yang bilang ini, bentar dulu Nora, sabar dulu Nora. Sabar dulu Nora. Kan kalian bilang kami mengikuti Ibrahim. Lah, mengikuti apanya dari Ibrahim? Agama kalian sunat mengikuti Ibrahim, ya kan? Bukan berdasarkan perintah Tuhanmu berarti. Karena kalian mengikuti manusia. Kalau kami tidak mengikuti manusia, tidak mengikuti Nabi, kami mengikuti perintah Tuhan dan surga. Saya baca di sana. Ya, silakan. Di mana itu? Kristen ini roomnya ya. Dia mengundang kita tamu Islam untuk diskusi, tapi mereka saja yang ngocor. Loh, kan kamu yang minta naik, Nora. Pak Yoel, diam aja dulu, Pak Yoel, diam aja dulu, nanti hilang. Sebentar sedikit saja. Kasih saya waktu sedikit saja. Kamu juga tadi nyerocos, kamu lempot bersuara. 30 detik saja, sebentar saja.
Pak Yoel ini makanya kalau laki-laki diikutkan ke grup emak-emak kayak begini lah jadinya. Bukan. Udah sabar Nora, sabar Nora, sabar. Juga biar dengar bahwa perintah sunat itu Bapak Yahweh sendiri yang bicara. Oke. Bukan melalui. Tunggu dulu, jangan kejang-kejang. Bukan melalui Jibril. Tetapi Bapak Yahweh berbicara. Yahweh itu bahasa apa sih? Dengan nabinya. Yahweh itu bahasa apa sih? Udah sabar dulu Nora, itu nama Tuhan. Udah diam dulu. Sabar dulu Nora, jangan panik dulu. Tunggu dulu Nora, Nama Tuhan dalam bahasa apa? Kok bahasa? Jangan kemana dulu. Bukan bahasa Nora. Nama Tuhan kok bahasa? Nah, Yahweh itu sekarang tertulis dalam bahasa apa, Pak? Kalau Nora itu memang nama Nora itu bahasa apa? Emang Nora itu bahasa Batak gitu? Bukan, kayak Allah itu bahasa Arab. Nah, Yahweh bahasa apa? Ya kenapa nama Tuhan bahasa apa? Dia dulu aku bicara sama Pak Yoel kok nyambung. Iya, diam dulu, sabar dulu Nora. Kau mengerti dulu nama dengan bahasa itu beda. Saya bertanya, kalian tahu Yahweh itu dalam bahasa apa? Jangan alihkan dulu Nora, kita masih bahas tentang sunat. Jangan alihkan topik, ini masih tentang sunat. Udah, diam dulu Nora. Nora, diam dulu. Begini, jangan modelnya kayak polemikus yang ini. Itu terserah kamu lah. Tetapi ini saya mau bicara tentang sunat. Sunat ini Bapak Yahweh pencipta alam semesta ini yang berbicara langsung kepada para nabi. Dia berbicara langsung kepada Abraham. Bukan melalui Jibril, bukan. Nah, jadi ketika Yahweh jadi manusia, Yahweh ini juga disunat. Tunggu dulu, jangan ke situ dulu, Nora. Biar kamu paham satu-satu loh. Jadi kalau kamu borong kayak gitu, kamu nggak bakal paham. Sampai dunia lenyap juga kamu nggak bakal paham kalau kamu borong sekalian gitu loh. Jadi sekarang kami hanya minta perintah sunatmu dalam Al-Quranmu, perintah dari siapa? Dari Allah. Oh, dari Allah. Kau tunjukkan. Kau tunjukkan dari ayatnya. Allah. Dari Allah. Tunjukkan ayatnya. Melalui siapa? Diam dulu Pak Yoel. Kayak perempuan pula Pak Yoel. Dari Allah, ya kan? Allah nama sesembahan umat muslim. Menggunakan bahasa Arab, alif lam lam ha. Nah, sekarang Yahweh yang memberi perintah kepada Abraham. Pertanyaan saya, Yahweh ini dari bahasa apa? Kau tunjukkan ayat dulu. Allahmu itu perintahkan kepada siapa? Tadi ayat 1, 2, 3 kok udah dibacakan. Kau bacakan lagi. Tadi katanya perintah Tuhan. Siapa yang ketemu dengan Allahmu? Siapa yang ketemu dengan Allahmu? Loh, yang pasti bukan Yahweh yang ketemu. Nggak usah kemana-mana dulu Bang Yoel. Di mana dalilnya bahwa sunat itu perintah Tuhanmu Nora? Tunjukkan dalilnya. Ayat 1, 2, 3 tadi kau udah buka kok gimana? Nggak ada di situ perintah sunat. Kenapa kau bertakbir? Mila Ibrahim, agama Ibrahim, dia yang mati. Nah, udah saya bacakan ini. Jangan kalian penipuan aja. Bisa kalian tipu Kristen yang lain sama Nora jangan. Nora framing nggak asik Nora ini. Ya silakan, ada di mana perintah Tuhanmu di situ perintah sunat. Nah, diam dulu. Saya buka di dalam Kejadian 17 nomor dari 10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Diam dulu. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu. Itu dari mana kau ambil itu? Tadi kau bilang, kau sabar dulu biar saya dapat poin dari tadi. Kau baca dari mana? Dari Al-Quran atau dari mana? Masa dia menjawab pertanyaan kita, dia comot dari kitab kita. Sianing dulu untuk berpikir. Sabar. Kau baca dulu di Al-Quran. Bapak Yoel. Kau baca di mana? Nora, kau baca di mana, Nora? Sabar dulu. Kalian ini saya dikasih ngomong apa enggak? Ya udah biar belajar baca dulu. Data di mana? Udah diam dulu Pak Yoel, karena tadi si Mikana menipu saya. Enggak, kau ambil data di mana? Sabar dulu Pak Yoel. Pertanyaan saya, kau ambil data di mana? Pak Yoel. Pertanyaan saya, kau ambil data di mana? Diam dulu. Kau bisa diam datamu dari diam dulu Bapak Yoel. Makanya saya bilang Mikana kalau kau naik ke Bapak Yoel ini kayak perempuan. Bukan sumber data. Kita ini diskusi untuk orang banyak loh. Bapak Yoel. Diskusi untuk orang banyak, bukan untuk Bapak Yoel. Justru kamu di sini loh. Diam dulu Bapak Justru kamu di sini yang menipu. Itu Bang Yoel nanya, Nora, itu guys, bentar saya. Sumbermu dari mana? Bang Yoel tadi nanya.
Tadi Bang Yoel nanya, bentar diam dulu. Bang Yoel tadi nanya. Kan Bang Yoel nanya, siapa yang memerintahkan kalian sunat? Kamu bilang Tuhanmu. Saya bisa selesai dulu. Saya tadi sama kau. Bapak Yoel ini nyambung-nyambung saja toh. Sumbernya itu kau ambil dari mana? Bisa nggak saya selesai dulu, Bapak Yoel yang terhormat? Saya ngomong dulu sama Mikana. Anda baru datang, Anda kunci dulu mulut Anda. Oke. Tapi jangan berdusta. Kita mau jujur. Bukan berdusta, kita kau yang berdusta. Banyak kali ceritamu, Bapak Yoel. Diam dulu, Bapak Yoel. Diskusi yang jujur. Bapak Yoel, diam dulu, Kak, Bapak Yoel. Bapak Yoel punya mulut kayak perempuan, toh? Jujur. Udah diam. Saya bacakan ini. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit khatanmu. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat. Yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun. Baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termasuk keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang kau beli dengan uang harus disunat, maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Nah, sekarang apakah Yesua HaMasyiah dikerat kulit khatannya berserta dengan sunat hati? Oh, udah lain topiknya nih. Bukan udah lain. Jawab dulu. Bukan, tadi si Yoel bertanya. Sabar dulu, Nora. Sabar. Masuk si Yoel. Sabar. Entar dulu. Saya dulu yang ngomong. Tadi kita sudah biarkan kamu ngomong. Nah, kalau dalam kitab suci ini kan ada secara eksplisit perintah sunat dikerat kulit khatan. Saya sudah jawab. Sedangkan di dalam kitabmu, sabar dulu Nora. Bentar aku ngomong dulu. Ya, saya ngomong dulu bentar. Tadi Bang Yoel nanya, ada nggak perintah sunat dalam kitabmu? Siapa yang memberi? Sabar dulu. Si Bang Yoel tadi bertanya, siapa yang memerintahkan kalian sunat? Allah. Kamu bilang, di mana dalilnya? Surat An-Nahl ayat 123. Oke, kita tunjukkan ke layar ya. Ke layar. Oke, silakan. Nanti saya bertanya sama kau, di mana perjanjian itu, sunat itu, Kristen itu sunat apa? Tunjukkan sama saya. Di mana Yesua HaMasyiah menyuruh, ya, seperti perintah kepada Abraham. 123 ya, 123. Oke, silakan lihat teman-teman. Ada nggak di sini perintah sunat? An-Nahl 123 ada di sini perintah sunat? Coba. Tuh, bahasa Arabnya. Bahasa Arabnya. Iya, di mana? Itu tulisan milata itu nggak ada. Makanya dekatkan. Bahasa Arabnya. Iya, di mana di situ sunat? Milata itu bahasa Arabnya, woi. Iya, Tuhan. Itu milah. Ada tulisan. Tuh. Iya. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Saya mau baca. Iya, milata Ibrahima itu kan artinya ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ya, milata ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Lah, milata itu apa? Ikutilah. Ini di sini kan sudah disediakan oleh dari agama kalian terjemahannya. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Di mana di situ ada sunat? Tulisan sunat. Agama itu din. Tulisan sunat. Agama itu din. Milata itu salah satunya adalah bersunat, Bapak Yoel Botak. Tulisan sunat. Waduh. Tulisan sunat. Nora bertakian nih. Jangan. Bapak Yoel lebih bagus istrimu yang masuk sini daripada kau, Bapak Yoel. Berdusta, Nora. Bukan begitu, milata. Oke, sekarang saya tanya sama kau, Bapak Yoel. Milata itu apa artinya? Mila itu artinya apa? Mila itu artinya apa? Sunat, artinya sunat. Mila itu artinya apa? Enggak, saya tanya kamu, emang kamu terjemahkan itu artinya sunat? Mila itu artinya apa? Ayo, kalau kamu mengingkari milata itu artinya salah satunya adalah dengan bersunat, sekarang tunjukkan sama saya, milata itu artinya apa? Kau kan bawa data kan? Kau bawa data. Bapak Yoel, memang kalau kau tidak tahu apa-apa, itu artinya sunat? Milata
itu bukan sunat karena saya sudah terjemahkan. Saya sudah ambil dalam bahasa Arab ini ya, kitab suci yang berbahasa Arab. Sunat itu bukan milata, teman-teman. Makanya kalau di Kejadian 17 ayat 11 ini saya ambil kitab suci yang berbahasa Arab. Berbahasa Arab ya. Di situ ada nggak? Sahabat dulu. Ini saya sudah ambil yang kitab suci yang berbahasa Arab ya, dari Kejadian 17 ya. Di mana di situ kan terjemahannya kamu harus disunat pada kulit katan. Bentar dulu. Karena milata itu artinya bukan disunat. Dengar dulu, tunjukkan sama saya datanya. Oke. Ya, ini nih ya. Mana? Baik. Sebentar. Ya. Bapak Yoel, tolonglah. Kalau perempuan dengan perempuan apa lu jangan ikut ngomong. Udah nggak usah. Bukan, jangan berdusta. Jujur saja. Nggak ada nih. Oke, ini ya. Ikutin Mila Ibrahim. Jujur. Ya, sahabat dulu. Udah diam dulu semua. Udah, mute dulu Bang Yoel ya. Nora juga mute dulu, jangan berisik kamu. Ya. Ini kan bahasa Indonesia nih, dan kamu harus disunat kulit katanmu. Oke, saya ganti ke bahasa Arab ya, terjemahan bahasa Arab. Ya, sabar dulu lah, supaya kamu tahu kalau sunat di sini ini kan kitab suci Kejadian 17 yang dimana perintah Yahweh untuk sunat kulit kehatan yang diperintahkan kepada Abraham. Ketika saya terjemahkan ya ke bahasa Arab ya, Arab Indonesia, di sini ada nggak milata? Nggak ada. Sunat itu bukan milata. Ambil itu apa yang kau ambil? Artinya, loh, ya dari kitab saya loh. Kan kamu nggak dari kitab kami karena lah, Quranmu di sini sudah menerjemahkan ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Mana di situ Mila? Ada nggak Mila? Tulisan Mila? Iya, kalau di Quranmu kan Mila ini tulisan Mila. Apa ini? Ada nggak tulisan Mila? Milata Ibrahim Hanifah. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ya kan itu terjemahan kitabmu. Nah, saya bandingkan kalau dalam kitab suci Torah di mana yang berbahasa Arab, sunat itu bukan milata. Bukan milata. Di sini ada nggak milata di sini? Nggak ada. Karena milata itu artinya bukan disunat. Saya nggak kenal kitab kamu. Nah, justru gini ya, kalau diterjemahan, makanya kita mencoba ya. Saya nggak kenal kitab kau, Mikana. Nah, iya, itu ada tulisan milata nggak? Iya, di sini apa artinya? Bukan sunat. Loh, sekarang Mila itu artinya apa? Mila itu artinya apa? Ayo, kalau bukan sunat. Saudara-saudara, tadi milata kan ikuti. Saya mau bilang sama dia ini sebenarnya. Kan di sini milata Ibrahim, ikutilah Abraham. Milata artinya apa? Oke, bisa tunjukkan, besarkan saya. Lah, di dalam kitabnya sudah jelas-jelas di situ. Besarkan saya. Dalam kitabmu itu sudah jelas-jelas. Saya tunjukkan dia modal Google. Kok kamu punya kitab mana sekarang kitab kamu? Jangan begitu dong. Nih sekarang nih, Mila. Nah, Mila secara bahasa berarti agama, terus apa itu? Jalan atau ajaran. Nah, sekarang saya tanya, perintah sunat itu ajaran atau bukan? Milata itu ikutilah, mengikuti. Itu ajaran, jawab aja. Iya ampun. Milata itu artinya mengikuti. Milata Ibrahim artinya mengikuti Ibrahim. Nggak ada di situ sunat. Itu ajaran atau bukan? Sunat itu ajaran atau bukan? Iya, diperintahkan sunat. Ada nggak di situ? Kan nggak ada. Sebentar. Jangan bertanya kamu, Nora. Sekarang oke. Kita ikuti saja. Kita kalian berdua jadi lawan saya. Sekarang tunjukkan bagaimana sunat. Diam. Bagaimana perintah sunat kepada Kristen? Kristen bersunatnya bagaimana? Tunggu dulu. Ini penting. Saya malas kalau kayak begini. Sebentar saja. Izin 30 detik aja. Nora bilang itu ajaran. Oke, kita ikuti. Tunggu dulu. Saya ngomong, kasih kesempatan. Ini Nora, saudara-saudara. Nora ini dia katakan, oke, kami ikuti. Kau ikutin ajaran Ibrahim. Maaf nih, Ibrahim. Ingat ya, Ibrahim, bangsa Israel ini tidak mengenal Ibrahim. Kau ikutin ajaran Ibrahim yang mana, Nora cantik? Ibrahim yang mana?
sekarang oke, Abraham Kristen. Ya Abraham Kristen. Abraham Mesianik. Ayo. Kami ini menyebut nama yang benar, Abraham. Apakah Abraham Kristen? Abraham dipanggil, disebut oleh Bapak Yoel, diganti nama oleh Yahweh menjadi Abraham, adalah Bapa segala bangsa. Itu namanya Abraham. Pertanyaan saya tadi kau jawab, Ibrahim ini menurut kau berkata mengikuti ajaran Ibrahim. Ibrahim ini dari mana? Ibu Nora Cantik. Saudara-saudara, Ibrahim ini dari bangsa mana? Ibrahim ini dari bangsa mana? Oke. Tring. Kena kau deh. Sekarang jawab kau kan? Ibrahim ini dari bangsa bagaimana mana? sunatnya Kristen? Silakan. Aduh, kasihan ya. Nora terlalu banyak berdusta di sini. Udah. Bagaimana sunatnya Kristen, Bapak Yoel? Silakan Anda yang jawab. Kau jawab saya dulu, Ibrahim bangsa mana itu dulu? Lah, emang Abraham Kristen? Abraham itu orang Ibrani? Saya tanya, dia Kristen nggak? Orang Israel, orang Ibrani? Loh, sejak kapan Abraham orang Israel? Israel itu ada pada waktu Bani Yakub. Orang Ibrani, saya bilang orang Ibrani. Dia lahir di mana? Abraham lahir di mana, Pak Yoel? Dia lahir di bangsa Ibrani. Dia lahir. Entar dulu Bang Yoel, kita nggak usah ke situ dulu, jangan ke situ dulu. Yang jelas di dalam kitabnya nggak ada perintah sunat, tapi mereka sunat. Nah, siapa yang kalian ikuti, Nora? Kenapa kalian sunat kulit katan kalian? Kamu bertakiah, Nora. Kamu bilang Tuhanmu yang menyuruh, sementara nggak ada dalilnya. Nggak ada, Nora. Udah. Kamu, Nora. Kenapa? Nggak ada di situ. Sabar dulu. Di dalam, sabar dulu, bentar dulu. Kalau si Nora ini dari tadi, udah diam dulu. Bentar dulu Bang Yoel. Nah, intinya si Nora kedapatan bertakiah, guys. Dia bilang itu perintah Tuhannya, sementara dalam Quran tidak ada. Si Nora bertakiah. Sementara mereka laki-laki muslim sunat kulit katan, tapi nggak ada perintahnya dalam Quran. Sungguh terlalu. Oke. Udah Mikana. Makanya kalian ikuti siapa, Nora? Nora cantik. Kasian kali kamu, Nora. Ya Tuhan, sampai bertakiah kamu demi membela imanmu. Ya Tuhan. Tidak. Bapak Yoel sekali lagi belajar, ya, bahwa adanya Yakub baru adanya Bani Israel. Sejak kapan Abraham itu orang Ibrani? Sejak kapan Bapak Yoel? Ya, dia lahir di Irak, Bapak Yoel. Ya, belajar. Saya bilang tadi urus Udah, lu diam. Oke, Mikana, sekarang tunjukkan sunatnya Kristen apakah sama dengan sunatnya orang Yahudi? Silakan. Bentar dulu, sabar dulu Bunda sayangnya. Kita ini ya, si Nora ini kedapatan bertakiah. Dia sampai rela bertakiah demi membela imannya. Dia bilang dia mengikuti perintah Tuhannya sunat. Sementara di dalam Quran nggak ada tuh ditunjukkan ada secara eksplisit Tuhan yang memerintahkan untuk sunat. Jawab aja. Jadi gini Nora, lebih bagus kamu cari dulu lah datanya. Kenapa laki-laki Islam itu sunat kulit katan? Siapa yang kalian ikuti, Nora? Hah? Siapa yang kalian ikuti, Nora? Sudah bisa. Tuhanmu apa manusia? Sudah bisa. Hah? Bisa. Enggak. Jawab apakah dulu. Sunatnya Kristen sama dengan sunatnya? Jawablah Mikana. Loh, jawab dulu sekali. Sekarang jawab dulu supaya clear, supaya jelas. Sebenarnya kalian itu nggak ngikutin Tuhanmu kan? Karena kan apakah sunatnya ada di kamu tunjukkan. Jangan alihkan dulu, jawab dulu. Berarti kalian mengikuti perintah manusia ya, bukan perintah Tuhanmu ya. Nora cantik, jawab dulu Nora cantik. Artinya kalian mengikuti perintah manusia, bukan perintah Tuhanmu ya. Apakah sunatnya Kristen itu sama? Jawab dulu Nora, artinya kalian tuh mengikuti perintah manusia, bukan mengikuti perintah Tuhanmu, betulkah? Menurut kamu. Ya udah, kalau ada jawabannya, di mana Tuhanmu? Ilah bangsa Arab menyuruh kalian untuk sunat kulit katan secara eksplisit dalam Quran. Enggak, sekarang kau jawab dulu. Kenapa
Kenapa laki-laki muslim semuanya disunat kulit khatannya? Di mana perintah Tuhanmu di dalam kitabmu menyuruh seperti itu? Siapa yang kalian ikuti, Nora? Udah, kok berarti apakah kalian mengikuti perintah manusia atau perintah Tuhanmu? Enggak, klarifikasi dulu secara clear di sini supaya saya jawab pertanyaanmu. Cepat. Jawab dulu supaya clear, supaya mau saya jawab pertanyaanmu. Artinya, kalau orang nggak bisa jawab, sebenarnya kalian. Saya sudah jawab. Kenapa kalian sunat? Di mana nggak ada datanya di situ sunat? Di situ nggak ada. Gitu deh. Nggak ada sunat di situ, Nora. Mohon maaf, nggak ada sunat di situ, Nora. Harus jelas dalam diskusi itu harus ada data yang jelas supaya ada ilmu edukasi yang didapat oleh netizen. Sunat Kristen sama dengan sunatnya. Saya akan jawab. Ada dukungan ayat lain saya akan jawab. Apa atau satu-satunya ayat itu? Ada dukungan ayat saya lain akan jawab. Bentar dulu, Bang Yoel, bentar. Kita akan jawab pertanyaanmu, tapi klarifikasi dulu. Sebenarnya kalian mengikuti perintah siapa? Perintah Tuhanmu atau perintah manusia? Nah, kalau ya udah, di mana di dalam Quranmu diperintahkan sunat secara eksplisit? Di mana? Di sunat kulit khatanmu. Nah, di mana? Oke, ya. Oke, sekarang saya tanya, bahasa Ibraninya sunat itu apa? Loh, tunjukkan dalam Quranmu di mana perintah sunat secara eksplisit. Tanya, bahasa Ibraninya sunat itu apa? Saya bahasa Arabnya? Bahasa Arabnya? Saya minta di dalam Quranmu di mana diperintahkan sunat di situ. Biar dapat poinnya. Bahasa Ibrania Brit Milah. Bahasa Arabnya apa, Pak Yoel? Enggak, tunjukkan di dalam Quranmu di mana perintah sunat. Besarkan saya. Kau jawab dulu. Besarkan saya. Besarkan saya. Besarkan saya Mikana. Diam dulu, diam dulu. Apakah satu-satu ayat tadi dia bawa atau dukungan ayat lain? Diam dulu. Kalau di kitab kami terlalu banyak Nora. Besarkan saya Mikana, besarkan saya. Mikana, besarkan saya. Enggak usah sis. Dia nggak bisa kayak gitu. Ini gimana? Kita mau diskusi atau bukan ini? Bukan. Jawab dulu lah, bawa data dulu. Iya, besarkan saya dulu. Bukan itu bahasa Ibraninya, Noel. Bang Yoel juga harus pakai data menjawabnya. Itu sunat itu di Kejadian 17:11 ya. Besarkan saya dulu. Tunjukkan data. Eralat kem. Tunjukkan saya. Tidak mau ini besarkan saya. Berit beni ubenekem. Saya tunjukkan di sini. Ini bahasa Ibraninya disunat kulit khatan. Itu bukan Brit Milah artinya, bukan. Bukan. Bahasa Arabnya adalah bukan. Bahasa Ibraninya bukan Brit Milah, bukan. Loh. Karena saya di sini saya tunjukkan data. Ya di kejadian, ya. Di kitab Kejadian. Iya, Kejadian 17. Besarkan saya dong. Gimana sih ini? Oke, Kejadian 17:11 saya tunjukkan ya. Loh, sebentar. Saya tunjukkan data dari sini aja, dari kitab suci. Bang Yoel juga, Bang Yoel harus berdasarkan data, jangan langsung bilang Brit Milah. Loh, memang Brit Milah. Kita tunjukkan data. Bukan di Kejadian 17. Unamelchem et besach eraletchem. Itulah bahasa Ibraninya kalau disuruh sunat. Sunat itu namal. Ya, dari kata dasar namal. Sunat itu namal. Ya, unamelchem. Ya, namal, bukan Brit Milah, bukan. Bagaimana sih kok Mikana? Sebentar. Mikana nggak mau besarkan saya loh. Besarkanlah saya tunjukkan data loh. Hadirlah. Oke, ini saya tunjukkan aja ini ya. Saya tunjukkan data loh. Besarkan saya dong. Ini ya. Kejadian 17:11. Di mana Kejadian 17:11 itu bersunat? Tulisan sunat. Mana? Iya, ini Unamelchem
Itu sunat, circumcise. Bahasa Indonesia mana? Loh, circumcise itu sunat, circumcise itu. Ya ini kan artinya circumcise itu sunat gitu loh. Kita kan ngerti bahasa Inggris. Unameltem, ya, dan kata namal itu sunat, bukan brit mila. Namal ya. Kejadian 17 nomor 11. Ya, namal, bukan brit mila, bukan. Kejadian 17 nomor 11. Coba buka. Iya, ini kan kejadian 17:11. Dan kamu harus disunat kulit katanmu. Nah, bahasa Ibrani-nya apa? Bahasa Ibrani-nya apa? Unameltem et besech eralechem. Ya, circumcise in the flesh of your foreskin. Nah, jadi sunat itu dalam bahasa Ibrani namal. Namal ya, namal. Ini. Ya, oke, tunjukkan. Besarkan saya. Iya. Bukan brit mila. Oke, besarkan saya. Iya, itu sudah saya tunjukkan data ya. Kejadian 17:11 itu sunat itu dari kata namal. Besarkan saya. Ini apa yang kamu tunjukkan itu? Ya udah, apa yang kamu tunjukkan? Oke, kita ambil dari ini ya. Dia dari mana? Oke, lah jangan kau nggak bisa menentang ini perjanjian sunat. Itu siapa? Itu keputusan siapa? Loh, nggak bisa, harus dari kitab suci. Ini sekarang. Kita nggak bisa kayak gitu dong. Kita nggak bisa. Oke, kami nggak beritahu di sini. Isi kitab suci. Sebentar. Karena kami tidak mengikuti perintah manusia. Ini kau terjemahkan. Kami tidak mengikuti perintah manusia. Kami tidak mengikuti perintah manusia. Kami tidak mengikuti perintah manusia. Tapi isi kitab suci. Terjemahkan ini. Ayo, oke. Bahasa Ibrani-nya sunat itu adalah namal. Namal. Iya, ini dia nih, namal, circumcise. Circumcise itu sunat ya. Oke, ini ya. Bukan brit mila. Sebentar. Namal. Nih, sekarang ini. Itu circumcise, sunat. Bisa nggak saya dibesarkan dulu? Bisa nggak? Itu apalagi kamu bawa itu? Saya buka lah bahasa Ibrani-nya. Cumananya kau ini. Orang nunjukkan data kok nggak kasih? Kan saya sudah tunjukkan data. Ini data saya. Ini data saya loh. Ini kejadian 17. Ini data saya. Besarkan saya dong, Mikana. Loh, itu apa lagi dibawanya itu? Sekarang nih. Oke ya. Nih. Sekarang saya tanya. Ini apa nih artinya? Disunat, mengerat, lisut. Nih. Apakah sama? Apa yang kamu bawa itu ya ini Tuhan? Bahasa Ibrani-nya. Bahasa Ibrani-nya. Nah, bahasa Ibrani dari sunat itu unameltem. Ya, unameltem yang diperintahkan oleh Bapak Yahweh di Kejadian 17:11. Nah, sekarang itu saya ini kita udah berdasarkan data loh di sini loh. Sebentar. Oke ya, sebentar ya. Sebentar. Ini udah berdasarkan data. Udahlah Nora, kamu nggak usah bertakian Nora. Ya, nggak usah kamu berusaha cocomologi, nggak usah berusaha cocomologi ke kitab kami. Malah ke kitab kami lagi kamu cocomologinya. Kan sungguh nekat kamu ini. Di sini perintah sunat itu unameltem, ya. Unamaltem. Et besah relatkem. Ya. Inilah perintah sunat di sunat kulit katan. Nggak ada di situ brit mila. Nggak ada. Nah, kalau dalam kitabmu nggak ada, kenapa kamu berusaha mencari pembenaran dalam kitab kami? Oke, good. Makasih. Data dong dari kitabmu. Saya diingatkan, makasih banyak sis. Iya. Karena selama ini memang kita namal. Sebentar ya. Namal, sunat itu namal. Terus in the flesh itu besar eraletkem. Jadi sarapan pagi ini kau kerat kulit katanmu. Lah, sarapan pagi kau tolak. Jangankan sarapan pagi, malaikat saja yang berbeda dari kitab suci ini memberitakan yang berbeda. Saya tolak, apalagi cuman si Rita Wahyu. Tuhan tolong, ampuni. Oke, sekarang kau besarkan saya. Nah, sekarang Nora, kenapa kamu mencari jawaban dari kitab kami? Mencari jawaban. Sekarang cocokkan, ini bisa. Apalagi itu namanya cocomologi. Tadi kitab kamu. Nah, kamu buka tadi kitab kamu. Kamu buka kitab kamu, sama nggak ini? Tulisannya ini. Cocomologi. Tidak, kamu buka. Sunat itu sama nggak dengan yang ini? Enggak sama. Lah, berarti yang kamu ambil itu apa? Lah,
Ini yang berbahasa Ibrani, kitab suci yang berbahasa Ibrani. Nah, itu. Lah, sekarang coba Kejadian 17 ayat 11. Kau tulis sunat. Unamaltek. Tulis dulu sunat. Unamaltem. Mana unamal? Oh, ini pakai data dari kata namal. Besarkan dulu yang kayak begini, besarkan. Namal. Besarkan. Aduh, Nora. Besarkan dulu. Udah gini aja Nora, kalau nggak ada dalam kitab, nggak usah paksa kali. Kasian kali kamu. Besarkan. Nggak usah. Di Zoom lah. Di Zoom. Nggak usah kamu cari pembenaran. Di Zoom Kasian lah. kali kamu Nora. Di Zoom loh. Kenapa nggak mau? Ya ini kamu sudah ku Zoom. Di mana? Loh, orang nggak jawab-jawab yang muter sana muter sini ya. Diam aja kok Pak Noel. Kau saja tidak tahu apa-apa toh. Abraham saja nggak tahu kau lahir di mana. Tadi saya udah jawab kan Urs Kasdim, kenapa? Ya, jadi dia orang Ibrani. Sebentar ya, sebentar. Saya sudah tunjukkan data ya di Kejadian 17 ayat 11 di situ namal itu sunat. Oke, nih. Desa kayak diam dulu. Dikerat kulit khatan. Loh, kenapa kamu ke Google tuh? Apa gunanya ini? Ke bahasa Ibrani ini apa artinya? Tengok sebentar. Sunat ya. Bahasa Ibraninya apa? Mila. Sunat bahasa Ibrani. Kita berdasarkan data di sini. Sunat bahasa Ibraninya Mila. Karena mereka itu mengikuti, apa kata manusia. Kalau kita mengikuti apa kata Tuhan. Bahasa Ibraninya tadi. Bahasa Ibrani. Ya, namal. Nih. Mana? Kejadian 17 ya. Kejadian 17 ayat 11. Bahasa Indonesianya mana? Loh, ada bahasa Indonesia dong. Lah kamu nggak tahu bahasa Inggris circumcise itu artinya sunat. Indonesianya mana? Kemana ya kamu ini? Ini udah di teks analisis lagi per kata, udah dianalisis per kata ya. Indonesianya. Kejadian 17 ayat 11 di situ circumcise yang diperintahkan sunat di situ bukan milad. Bahasa Indonesia. Tapi unamaltem. Dari kata apa ini? Dari kata namal. Namal apa itu? Circumcise. Coba kamu terjemahkan sunat ke bahasa Inggris, kan circumcise. Ini circumcise artinya sunat. Coba nih, nggak ngerti kamu bahasa Inggris? Masa kamu nggak tahu bahasa Inggris? Bahasa Ibraninya mana? Ya ini namal itu artinya circumcise. Di mana nama tulisannya? Di down atau circumcise. Ya Tuhan. Tulisannya. Mana tulisannya? Itu artinya circumcise. Itu kan bahasa Inggris. Karena ini bahasa Inggris. Tulisan Ibraninya. Ya udah ini. Ini. Mana? Apa itu? Namal. Unamaltem. Karena di sini diperintahkan sunat. Ini kan disunat seperti ini. Dan kamu harus disunat. Makanya bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Arab, bahasa Ibrani apa? Unamaltem. Et besak eraletkem. Nah, tulisan Arabnya. Yang artinya apa? Ibrani ya, saya mau lihat. Kamu harus disunat kulit khatanmu. Iya. Tulisan Ibraninya. Tulisannya mana? Ini begini tulisan Ibraninya nih. Namal. Ini tulisan Ibraninya, namal. Mana itu? Ini namal, tulisan Ibraninya namal. Namal itu sunat. Circumcise. Coba ya. Bukan milad. Ini banyak kali cerita kau apa? Perjanjian sunat bahasa Ibraninya nih, sama nggak? Bukan, beda itu. Tulisannya mana? Ini bahasa Ibraninya, Brit Milah. Itu dari mana kau ambil? Ini kan kita dari kitab suci, Nora, ya Tuhan. Sekarang ini bahasa Ibraninya, coba. Ini maksa kali loh si Nora ini. Bahasa Ibraninya, diam dulu Bapak Yoel. Tidak bahasa Ibraninya, tunjukkan. Bahasa Ibraninya. Saya sudah tunjukkan berulang-ulang ya Tuhan. Mana bahasa Ibraninya? Di situ namal. Mana? Ya ampun. Mana? Ya, oke, ini. Ini ya. Maunya dipanggil si Billy ya kan, Billy Yahudi. Dia yang tahu Brit Milah atau bukan. Aku berdasarkan kitab suci aja, nggak usah panggil Yahudi KW. Yahudi KW. Unameltem, ya Unameltem. Di mana tulisan di sini Unameltem? Ini bahasa apa? Ini huruf apa? Nih ya. Nih. Mana? Ini kan perintah nih, Kejadian 17 ayat 11. Unameltem. Mana tuh? Bukan Brit Milah. Karena saya tanya itu apa? Kamu berusaha
cocomologi, kamu tuh berusaha cocomologi. Itu Tuhan tolong. Kenapa kamu bawa berdasarkan pandangan manusia? Ini kita sudah berdasarkan kitab suci loh, Nora. Namal. Itu huruf apa? Loh, huruf Ibrani lah. Namal di situ bukan milat. Di situ itu huruf apa? Iya, itu huruf apa? Ya Tuhan, kalau gini, Nora, udahlah Nora. Kalau kamu itu mengikuti perintah manusia, ya orang pola, ya Tuhan. Ya, jadi klarifikasi ya. Artinya si Nora ini, mereka itu sunat itu berdasarkan perintah manusia, nggak ada perintah Tuhannya. Sekarang saya tanya, sunatnya Kristen, apakah sama dengan sunatnya Yahudi? Loh, kok sunatnya Kristen? Sunat itu diberikan kepada siapa di sini? Baniau, kepada keturunan Abraham. Keturunan Abraham toh? Iya. Nah sekarang saya tanya, Abraham agama Kristen apa enggak? Dia tidak punya agama, dia tuh menyembah Yahweh Elohim. Loh, agama itu orang yang beragama itu ada Tuhan loh. Ini maksud kamu tahu nggak etimologi kata agama dari mana? Baru ngomong, si Mikana nyambung, jadi nggak dapat poin. Jadi Abraham itu tidak punya agama, dia tuh menyembah Yahweh Elohim. Nah, sekarang saya tanya, orang yang nggak punya agama, berarti dia nggak punya Tuhan. Etimologi kata agama apa? Etimologi kata agama berasal dari bahasa Sanskerta. Iya, berasal dari bahasa Sanskerta. Itu berasal dari agama Hindu, dari Hindu. Sekarang saya tanya, berarti Hindu punya Tuhan nggak? Lah, ada Tuhan mereka, tapi kan itu bukan yang disembah oleh Abraham. Berarti setiap agama punya Tuhan, betul? Iya, karena agama itu kan artinya tidak kacau. Nah gini, Tuhan di dunia ini kan banyak, tapi Tuhan palsu. Tapi Tuhan yang sejati itu hanya Yahweh yang disembah Abraham. Kamu yang memang yang punya room, tapi setidaknya iya, kan saya menjawab apa yang kamu tanya. Tidak perlu panjang lebar. Kalau kamu mengatakan Abraham tidak punya agama, berarti Abraham tidak punya Tuhan, karena agama itu ada Tuhan. Karena di dalam kitab suci ini nggak ada satupun kata agama. Agama itu etimologi dari bahasa Sanskerta, itu buatan orang Hindu. Nah, sementara di sini nggak ada kata agama. Abraham itu menyembah Yahweh, Yesus Mesias. Sekarang saya tanya, Yakub ada agama nggak? Nggak ada. Terus Kristen mereka itu menyembah Yahweh. Kristen itu sebutan. Kristen itu sebutan. Bukan agama. Bukan. Itu sebutan kepada pengikut Yesus Kristus. Sekarang Abraham ikut Yesus tidak? Enggak, dia mengikut Yahweh Yesus Mesias. Nah, Abraham ikut Yahweh. Ya, Yahweh, tapi Yahweh itu adalah Yesua. Disunat apanya? Di Kejadian 17:11 disunat kulit khatan. Nah, sekarang Kristen yang disunat apanya? Kejadian 17 itu sunat itu siapa? Tidak, Kristen disunat apanya? Jangan lari ke situ. Saya kalau lari ke situ, jangan lari ke situ. Kan Kristen itu agama, kami ini bukan Kristen. Saya bertanya, Kristen ini disunat apanya? Kami yang memberitakan kabar baik, kami memberitakan. Ini disunat apanya? Pak Yoel, kau disunat apanya, Pak Yoel? Kau tanya orang Kristen saja, kami bukan orang Kristen. Kau tanya orang Kristen saja. Kami kan mesianik. Kau tanya orang Kristen. Disunat apanya? Mesianik. Jawab Yoel, jawab Bang Yoel. Ya kulit khatan. Loh, di mana perintah untuk mesianik kulit khatannya? Lah kan mesianik itu sebutan. Cuman ya. Ada mesianik. Zaman Abraham ada mesianik. Mesianik itu sebutan yang artinya pengikut Yahweh Yesus Mesias. Mesianik itu bukan agama. Sebentar, ini ya. Mesianik itu sebutan. Artinya pengikut Yahweh Yesus Mesias. Nah, Abraham itu bisa disebut juga dia itu mesianik. Karena apa? Dia pengikut, dia menyembah Yahweh Yesus Mesias. Sebab apa? Yahweh itu adalah Yesua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Mesias mengkonfirmasi kepada orang Farisi bahwa dialah yang berfirman kepada Abraham. Yohanes 8. Nggak usah muter-muter. Nora jawab dulu supaya kita dapat poinnya. Galatia 5 nomor 2. Kau jawab dulu tadi supaya kita dapat poinnya. Galatia 5 nomor 2, Pak Yoel, kamu buka. Pengikutmu juga jawab. Galatia 5 nomor 2. Pak Yoel, kalau tidak tahu berdiskusi langsung saja lah. Galatia 5 nomor 2. Coba buka, Mikana. Dia jawab dulu, sis. Dia jawab dulu yang tadi. Dia dari tadi belum jawab. Yang mana? Iya. Galatia 5 nomor 2.
Udah aku jawab kok, banyak kali ceritamu. Galatia 5 nomor 2. Jawabanmu yang di mana? Kau bawa data di mana? Kalau kamu nggak terima ya sudah. Buktinya saya kalau kasih tahu Yesus bukan Tuhan. Coba kau bawa ayat dukungan lagi satu lagi. Ada nggak? Galatia 5 nomor 2. Lu diam. Ada nggak ayat dukungan lagi? Bentar dulu ya, aku tutup kamera sebentar dulu ya. Iya. Bawa ayat satu lagi mendukung. Galatia 5 nomor 2. Coba kau buka Bapak Yoel. Galatia 5 nomor 2. Enggak kami jawab. Kalau kau tidak jawab. Kau bawa ayat satu lagi menjadi ayat pendukungmu. Galatia 5 nomor 2. Karena ayat tadi tidak menjawab pertanyaan. Saya bacalah sama kau. Kau bukanlah telinga kau Bapak Yoel. Malas kan kau baca kitabmu. Kau baca saja, tapi kami tidak mau jawab karena kau tidak bawa data di sini. Kau tidak jawab. Jika kamu menggunakan dirimu, Kristus sama sekali tidak akan berguna bagimu. Nah, Bapak Yoel, kau cari tuh kulup yang sudah kau potong, kau sambung lagi. Kristus itu tidak. Sabar, Nora. Itu ada penjelasan. Sabar. Tadi pertanyaan dari tadi, supaya pengikut-pengikutmu juga paham. Dia dengan penjelasanmu. Kau bawa satu ayat lagi pendukung. Kau bawa satu ayat lagi pendukung. Saya akan jawab. Saya akan jawab pertanyaanmu. Ya udah cepat. Galatia 5 nomor 2. Kau bawa dengan hormat, dengan segala hormat, kau bawa ayat pendukungmu satu aja nggak usah banyak, satu aja. Mesianik itu kapan ada? Pada tahun berapa? Kau bawa dulu ayatnya pendukung, karena kau bawa ayat tadi itu tidak ada di situ secara eksplisit tertulis sunat. Jadi kau bawa satu ayat lagi supaya kau tidak malu di sini, supaya kau tidak malu, kau tidak berdusta di sini, supaya kau tidak berdusta. Nora, Ibu Nora, kau penginjilan kau itu kau pengkabaran kau mengabarkan keselamatan daripada kau yang pada tahun berapa mesianik itu ada? Kau menurut imanmu itu, biar kau bisa ada datanya, tidak berdasarkan takia gitu. Enggak apa-apa, Bang Yoel, karena kan sudah kedapatan, sudah tertangkap basah. Kalau Nora Arirtonang itu, mereka itu mengikuti perintah manusia, bukan mengikuti perintah Tuhannya, ya. Sekarang saya tanya. Oke. Udahlah. Galatia 5 tadi. Udahlah Mikana. Kita nih diskusi bukan sebagai. Iya. Sekarang saya tanya. Memang betul diskusi ini. Dari kesimpulan nih, sebentar dulu, sabar dulu. Dari hasil diskusi ini. Suruh dulu ini laki-laki ini diam dulu juga. Ya udah diam dulu ya, bentar. Jadi dari hasil diskusi ini teman-teman dapat disimpulkan, dinilai Nora Arirtonang ini imannya itu. Saya belum selesai. Oh ya udah, tunjukkan di dalam Quranmu ada Tuhan yang memerintahkan sunat. Saya kasih tahu. Milah Ibrahim itu salah satunya sunat. Lah, udah. Sekarang saya tanya. Di situ nggak ada sunat. Izinkan saya bertanya, Mikana. Izinkan saya bertanya. Ini rumah. Iya, ya udah. Iya, sudah jelas. Nora, iman mereka tuh mengikuti perintah manusia. Baru bertanya lagi. Kau mengakui saja. Kalau nggak ada, kau ngakui saja. Kau mengakui saja. Nggak ada milah itu artinya sunat, Bapak Yoel. Nggak ada di situ sunat. Milah itu oke, Milah. Sekarang kau tunjukkan sama saya apa? Izinkan kau bertanya. Sekarang tunjukkan sama saya. Kau bertanya. Bapak Bu Yoel, kau tunjukkan sama saya milah itu artinya apa? Milah itu artinya mengikuti. Hah? Iya. Di mana tulisan mengikuti? Lah, Quran sendiri yang berkata kok. Di mana? Tunjukkan sama saya. An-Naml 123 itu. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus. Ya, sekarang Milata Ibrahim Hanifa, artinya ikutilah agama Ibrahim yang lurus, itu artinya. Gimana sih kamu? Gimana kata milah itu? Ya kan saya membaca terjemahan Quranmu, cantik. Kau jangan terjemahan. Jadi kau lebih pintar dari penerjemah Quranmu ini. Saya lebih pintar dari terjemahannya itu. Wow. Iya. Qurannya sendiri, isi Qurannya sendiri dia tambah-tambah, guys. Makanya udah kedapatan. Kalau nggak si Nora lah, nggak si John, berani mereka tuh menambah isi Qurannya demi membenarkan imannya. Izinkan saya bertanya ini. Izinkan. Sunatnya ajaran mesianik apakah sama dengan sunat ajaran yang diajarkan kepada Abraham? Tadi kan sudah dijawab. Mesianik tahun berapa ajarannya? Loh, mesianik itu sebutan pengikut Yahweh Yesus HaMasiah. Siapapun yang menyembah Yahweh Yesus HaMasiah itu disebut dia mesianik. Di mana tercatat? Oke. Oke. Kisah para 1 Petrus
1 Petrus 4 ayat 16. Di situ bacakan. Terjemahannya dalam bahasa Indonesia seperti ini ya. Tetapi jika sebagai orang Kristen, biarlah dia tidak merasa malu. Sebaliknya, biarlah dia mempermuliakan Elohim dalam perkara itu. Nah, Elohim itu siapa? Yahweh Yeshua. Di mana kalau Kristen ini diterjemahkan dari bahasa Yunani Kristianos. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, di situ Mesihim. Nah, Mesihim itu kalau kita orang Indonesia bilangnya mesianik. Oke, besarkan saya. Ya udah. Oke. Siapa pendirinya? Pendiri apa? Pendiri mesianik itu. Kita berdasarkan kitab suci aja, para rasul itu kitab suci. Jangan begitu dong. Mesianik nih. Gerakan Yahudi mesianik modern. Itu kata siapa? Itu ya, jangan dari Google. Saya izinkan dulu. Dari pengikut Yesus atau Yesua, Yahudi abad pertama, namun berkembang pesat sebagai gerakan terorganisir pada 1960-an dan 1970-an di Amerika Serikat. Nah, gerakan ini memadukan iman kepada Yesus sebagai Mesias dengan ketaatan pada budaya, hukum, Taurat, dan tradisi. Nah, sekarang saya tanya, diam dulu. Salah satunya oleh pendirinya siapa? Pendirinya siapa? Joseph Rabinowitz di Rusia. Sekarang kok bantah ini kalau bukan tahun 1960. Silakan. Oke ya, itu kan pandangan orang. Kalau kita berdasarkan kitab suci ini, sabar dulu. Jangan ini dulu, jangan panik. Inilah panikan. Tuhan. Oke, kita berdasarkan kitab suci aja ya, guys. Nah, di bentar sini saya belakangkan dulu kamera saya ini. Baik. Nah, 1 Petrus 4 ayat 16, kalau terjemahannya Indonesia, di sini disebut Kristen. Ya, ini Kristen ini diterjemahkan dari bahasa Yunani, yaitu Kristianos. Ini dia nih. Kristianos. Tapi kalau kita baca dalam bahasa Ibrani, itu disebut apa? Ha-Mesihim. Nah, Ha-Mesihim ini artinya apa? Mesianik, pengikut Yahweh Yeshua HaMashiach. Jadi para rasul itu disebut mesianik, Mesihim. Kalau orang Arab disebut Mesihun. Tahun berapa? Loh, ini kitab suci ini. Siapa yang nulis ini? Ini Rasul Kefa. Rasul Kefa yang nulis firman Tuhan ini. Juga di satu. Ya tahun 50 Masehi lah. Mana apanya? Datanya. Lo kan penulis kitab suci, kitab perjanjian baru itu Rasul Kefa, ya 1 Petrus 4, itu kira-kira 50 Masehi. Terus juga di Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Hal yang senada juga ya, Kisah Para Rasul 11 ayat 26. Nah. Di sini kan disebut nih Kristen, ya. Itu diterjemahkan dari bahasa Yunani Kristianos. Kalau diterjemahkan ke bahasa Yunani kan Kristianos, nih, Kristianos. Tapi kalau kita lihat di dalam kitab suci yang berbahasa Ibrani disebut di situ Mesihim. Nih. Jadi Mesihim itu Kristen. Hah? Mesihim itu Kristen. Mesihim itu mesianik, pengikut Yahweh Yeshua HaMashiach. Kalau Kristen itu kan masih menyebut nama Helenisasi. Oke, pertama kali mesianik itu ada di mana ajarannya? Ya dari Israel lah, para rasul. Jadi rasul. Jadi Markus, Matius, Lukas itu mesianik. Ya iyalah, kan mereka menyembah Yahweh Yeshua HaMashiach. Ya. Terus lah berdasarkan kitab suci loh. Terus yang dikatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus itu bagaimana? Lah itu kan baptis. Kalau dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di mana para rasul membaptis dalam nama Yahweh Yeshua HaMashiach, karena Yahweh Yeshua HaMashiach itu adalah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Bapa itu Yahweh. Bapa itu disebut Yahweh, namanya Yahweh. Nah, ketika dia berkenosis datang ke dunia namanya Yeshua. Roh Kudus. Jadi Yahweh Yeshua HaMashiach itu satu nama. Roh Kudus itu rohnya Bapa. Ya, namanya? Ya namanya Yahweh Yeshua HaMashiach.
Jadi Nora cantik, Mesihim, Mesianik, Mesihun itu sebutan kepada siapa? Kepada yang menyembah Yahweh Yeshua HaMasiah. Nah, jadi kalau Kristen juga sebutan. Paulus itu Mesianik. Iyalah. Nah, karena tadi 1 Petrus 4:16 mereka disebut Mesihim. Ajaran Mesianik itu adanya. Kisah para Rasul 11:26 mereka disebut Mesihim. Ajaran Mesianik itu adanya abad 19 loh, Mikana. Lah itu kan pandangan manusia. Aku membaca kitab suci loh. Berdasarkan dalil loh, Nora. Kalau kamu nggak berdasarkan dalil, berdasarkan angan-angan hayalan semua. Di mana di situ dikatakan Mesianik? Yang ini saya tunjukkan tadi, ya Tuhan, berulang-ulang lagi saya tunjukkan. Tuhan tolong kasihanilah si Nora ini. Kamu, perjanjian 1 Petrus 4:16, Kisah para Rasul 11:26. Menggunakan bahasa apa? Tentu saja orang Yahudi berbahasa Ibrani dong. Loh, emang perjanjian baru? Orang Israel, ya penulis kitab suci itu kan semua orang Israel, orang Yahudi. Pasti mereka berbahasa Ibrani. Walaupun mereka bisa tahu banyak bahasa. Nora, saya sudah tunjukkan berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Kalau kamu semua asumsi, tidak ada datanya dalam kitabmu. Perjanjian baru yang diterjemahkan itu menggunakan bahasa apa? Kalau sampai sekarang memang masih dalam perdebatan itu bahasa Yunani atau bahasa Ibrani, ya kan? Tapi kami percaya itu bahasa Ibrani. Karena apa? Manuskripnya kan ada di bahasa Yunani nih. Karena apa? Penulis kitab suci itu semua orang Ibrani, orang Yahudi. Kan manuskripnya menggunakan bahasa Ibrani perjanjian baru. Oh, kalau begitu saya tunjukkan naskahnya ya, naskah Ibrani ya. Yang bocor dari Vatikan. Baik. Oh, oke. Mana? Yang bocor di Vatikan, Injil Lukas, Injil Luka, dan Injil Yohanan. Enggak. Kisah para Rasul tadi yang kau tunjukkan. Ya ampun, kan saya sudah tunjukkan tadi dalilnya dalam bahasa Ibrani, toh? Bukan, mana? Dia punya apanya? Manuskripnya itu. Ya, di sana lah di perpustakaan Vatikan. Makanya saya yang menyimpan. Gimana ya kamu ini? Loh, siapa para Rasul Nora, siapa saya yang nyimpan manuskrip kitab suci? Kamu bilang emangnya saya ini adalah yang punya kapasitas, yang punya legalitas untuk menyimpan manuskrip kitab suci di rumah saya. Sementara kamu pun, Nora, kalau kamu bertanya begitu, emang kamu bisa tunjukkan juga manuskrip kita? Bukan nggak bisa juga. Jadi gini, tadi saya bertanya, kisah para Rasul itu menggunakan bahasa saya tunjukkan, ya bahasa Ibrani. Saya tunjukkan tadi berbahasa Ibrani, di situ namanya Mesihim, Mesianik. Emangnya sekarang? Nah, kalau kamu kisah para Rasul menggunakan bahasa Ibrani apa bahasa Yunani? Iya, karena penulisnya orang Ibrani, orang Yahudi. Siapa penulisnya? Yang nulis kitab suci, Rasul Luka, Rasul Paulus, Rasul Kefa. Kan yang nulis kitab suci itu kan semua rasul-rasul dari Yahudi. Ibrani namanya Us. Iya, makanya saya panggil namanya Rasul Saul, Rasul Kefa, Rasul Luka. Jadi makanya kan saya di live saya dengar dulu Nora. Makanya di live saya ini lebih sering menyebut nama mereka yang asli. Rasul Luka, Rasul Mataya, Rasul Kefa, Rasul Saul. Jadi mereka itu orang Yahudi, Nora. Mereka itu berbahasa Ibrani, walaupun bisa berbahasa Yunani karena mereka itu cerdas, bukan buta huruf. Jadi yang diterjemahkan oleh LAI Lembaga Alkitab Indonesia itu dari bahasa Ibrani ke bahasa Indonesia atau dari bahasa Yunani ke bahasa Indonesia? Ya kamu tanya sana sama LAI, kami menggunakan terjemahan ini. Oke, coba buka terjemahannya, itu bahasa apa? Ibrani. Nora, kami sudah tunjukkan data. Sekarang ya, akuilah kehadapan publik kalau kalian itu mengikuti perintah manusia, bukan mengikuti perintah Tuhanmu. Makanya kalian sunat, tapi nggak ada perintahnya dalam Quran. Sebentar, sabar dulu. Oke, ini ya, saya buka ya. Klarifikasi dulu, Nora. Kalian mengikuti perintah manusia apa perintah Tuhanmu? Jawab dulu, Nora. Kenapa kamu nggak mau jawab, Nora? Sebentar. Oh, Nora cantik.
Nora malu menjawabnya. Saudara-saudara, Nora malu menjawabnya. Bukan, saya tanya. Kalau kita kan berdasarkan dalil, Nora berdasarkan asumsi semua. Tunggu, sabar. Nora malu mengakui Sekarang saya asumsi. tanya, 1 Korintus 1 adalah, nih saya bacakan ya. Dari Paulus yang oleh kehendak Elohim dipanggil menjadi rasul Kristus Yesua, dan dari Sostenes saudara kita kepada jemaat Elohim di Korintus. Pertanyaan saya, Korintus itu wilayah dari orang Yahudi? Bukan, tetapi para rasul itu diutus ke bangsa-bangsa. Ih, kok kenapa ketawa? Ih, lucu kali kau. Ya Tuhan. Karena dengan penulisnya, kata kau penulisnya orang Yahudi, sementara dia mengirim surat ke Korintus. Apakah iya, karena banyak orang Yahudi di Korintus. Banyak orang Yahudi di Korintus. Makanya ketika para rasul pergi ke bangsa-bangsa lain, mereka masuk sinagog dulu. Mereka menjumpai orang Yahudi dulu. Saya tidak tahu sinagog. Iya, karena orang Yahudi itu ada di Korintus, ada di Filipi, ada di Galatia. Dari Yerusalem? Apakah Korintus bagian dari Yerusalem? Nora, kenapa kamu begitu ini lah ya? Maksud saya, gini Nora, dengar dulu Nora ya, dengar. Karena rasul-rasul itu, kisah para rasul 9, sabar dulu, kamu itu, Tuhan udah, ampun Tuhan, kasihanilah si Nora ini Tuhan. Udah dia ngikuti perintah manusia, tapi dia nggak mau ngakui, malu dia Tuhan. Oh Tuhan tolong, ampunilah dia. Nora, para rasul itu diutus ke bangsa-bangsa lain. Sehingga ada firman Tuhan menulis surat ke Korintus. Karena di Korintus banyak jemaat yang orang Yahudi juga. Ya, banyak orang Yahudi di berbagai bangsa saat itu. Makanya ketika rasul-rasul pergi ke bangsa lain, mereka itu pertama-tama jumpa sama orang Yahudi dulu, ke sinagog-sinagog, berkumpul bersama sebangsanya, lalu kemudian memberitakan kepada orang Yunani. Karena apa? Firman Tuhan itu, keselamatan itu bukan hanya kepada orang Yahudi saja, tapi ke seluruh dunia. Ya, paham kamu Nora? Oke, sudah. Sudah. Bagaimana ketawa tapi nggak ngerti apa-apa. Kamu tuh sungguh lucu kamu nih. Mungkin Mikana. Makanya akui dulu Nora. Karena kamu itu mengikuti perintah manusia, makanya kamu nggak ngerti apa-apa Nora. Udah. Akui dulu, klarifikasi dulu. Kamu mengikuti perintah manusia atau perintah Tuhanmu? Sabar dulu. Bagaimana? Jawab dulu Nora. Kamu mengikuti perintah manusia atau perintah Tuhanmu? Kau mencocor aja terus dari tadi. Kau diam dulu. Aku sudah jawab. Nora, saya sudah jawab semua pertanyaanmu. Sekarang jawab dulu Nora. Jawab Nora. Jawab Nora. Enggak, jawab. Aku nggak mau lagi. Jawab Nora. Kamu mengikuti perintah manusia atau perintah Tuhanmu? Sabar. Bagaimana mungkin saya orang Batak, saya menulis surat ke Jawa memakai bahasa Batak? Bagaimana mungkin memakai bahasa Ibrani, tapi dia mengirim suratnya ke Yunani? Logika. Karena banyak orang Yahudi di Korintus. Kamu yang nipu, karena kamu dari tadi nggak mau menjawab siapa yang kamu ikuti, perintah manusia atau perintah Tuhanmu. Di situ ya banyak orang Yahudi di Korintus, banyak orang Yahudi di Galatia. Kamu jangan fitnah dong Nora. Jangan fitnah ketika kamu itu nggak mau mengakui. Sekarang jawab ya, jangan kamu nuduh saya penipu. Nora, kamu jawab. Kamu mengikuti perintah Tuhanmu atau perintah manusia? Allah. Di mana? Ya, di mana tertulis diperintahkan ada sunat? Di mana? Mila. Di mana? Mila itu mana? Di mana? Tunjukkan. Jangan nipu kau Nora, jangan bertakia kau Nora. Jangan bertakia kau Nora. Ya, silakan tunjukkan. Ya, karena kamu menuduh saya nipu, sementara saya tidak nipu toh? Ya. Surat An-Nahl ayat 123. Udah tunjukkan. Ada enggak di situ sunat? Tunjukkan. Mila. Artinya tunjukkan, sunat. Tunjukkan. Bahasa Ibrani milad Ibrahim. Tunjukkan. Itu artinya tunjukkan. Ada nggak di situ sunat? Kenapa kamu malu? Saya nggak malu. Kenapa kamu malu? Satu ayat itu Nora, cuma satu ayat itu, nggak ada ayat. Tidak. Sekarang saya tanya, apakah ajaran Mesianis? Sabar. Jangan nipu kau Nora. Tunjukkan dalilnya di mana ada perintah sunat dari Tuhanmu sehingga kamu bilang kamu itu ya Mesianik sama dengan sekarang tunjukkan. Sama enggak? Oke.
Ya, diam dulu ya. Ini ya, saya itu tidak berdusta atau menipu karena apa? Di Kisah Para Rasul 17 ayat 1, dan setelah berjalan melalui Amfipolis dan Apolonia, mereka tiba di Tesalonika, tempat yang ada sinagog orang-orang Yahudi. Begitu pula di ayat yang lain. Jadi mereka itu juga ketika pergi ke Korintus, ke Pamfilia, mereka tuh pertama-tama menjumpai orang Yahudi dulu. Karena apa? Perintah Tuhan Yesus Mesias beritakan Injil kepada orang Yerusalem, dari Yerusalem sampai ke seluruh bangsa, artinya ke orang Yahudi dulu baru ke orang-orang lain. Jadi Rasul Paulus itu dia menulis surat kepada jemaat-jemaat yang ada di Korintus, yang ada di Tesalonika dan sebagainya, dan mereka itu sering bersama orang-orang Yahudi di sinagog. Ya, jadi kamu itu gak berdasar, kamu itu hanya fitnah. Justru kamu yang penipu, Nora. Di mana dalilnya dalam kitabmu, di dalam Quranmu, Tuhanmu memerintahkan sunat secara eksplisit. Kalau kamu tidak bertakiah, tunjukkan dalilnya. Jangan kamu bertakiah, tunjukkan. Ayat 1, 2, 3. Ya, silakan spill dalilnya spill. Kenapa kamu malu? Kenapa kamu malu menunjukkan dalilnya? Dari tadi yang kamu tunjukkan justru dalil dalam kitab kami. Kamu lebih bangga ya nunjukin kitab kami dibanding kitabmu sendiri. Silakan tunjukkan. Jangan bertanya kau, Nora. Tunjukkan. Tinjakkan lagi. Tunjukkan. Udah tunjukkan. Udah, bentar dulu ya, diam dulu ya. Si Nora ini dari tadi, dia dengan bangga menunjukkan dalil-dalil dalam kitab suci kami loh. Tapi ketika kita minta dalil dalam kitabnya, nggak ada dia tunjukkan Qurannya sama sekali dari tadi. Nah. Ada nggak dari tadi si Nora nunjukin Qurannya? Nggak ada. Dia dengan bangga menunjukkan isi kitab suci kami. Oh, haleluya, selamat datang dalam kebenaran. Si Nora nggak berani nunjukin Qurannya. Yang dia tunjukin adalah dalil-dalil dalam kitab suci kami. Ketika kami bertanya tentang kitabnya, dia malah copot kitab suci kami lalu ditunjukkan dengan bangganya di layar. Tapi ketika saya minta tunjukkan dalil dalam kitabmu, tak ada ditunjukkan si Nora. Sekarang udah silakan tunjukkan di mana ada dalilnya dalam Quranmu secara spesifik diperintahkan sunat. Ya silakan tunjukkan. Boleh ngomong ya? Apa ajaran mesianik bersunat sama dengan ajaran Yahudi? Silakan. Silakan tunjukkan dalilnya, Nora cantik di layar, di mana perintah Tuhanmu secara eksplisit untuk sunat, sehingga kalian Islam laki-laki sunat secara lahiriah di kerat kulit khatannya. Oke, di mana diperintahkan sunat kulit khatan? Sebentar sih. Tunjukkan dalilnya. Kalau kamu tidak berdosa dan bertakiah. Ya, sebentar. Ini kan tadi Nora kan bawa cuma satu ayat nih. Emang adakah lagi ayat pendukung-pendukung yang lain tentang sunatmu itu? Kok Bapak Yoel, Abraham aja lahir di mana kok nggak tahu? Banyak kali cerita kau. Kok bilang Abraham orang Ibrahim? Jangan sambar kayak petir gitu. Alah. Udah. Saya udah tunjukkan. Nora, apakah memang kau diam dulu, Nora? Apakah ada ayat pendukung lain yang bisa menguatkan jawabanmu itu? Udah. Apakah cuma satu ayat itu doang, tetapi ayat-ayatnya abu-abu? Boleh apa ayatnya itu juga abu-abu tidak kami temukan secara selesai. Tunggu dulu, jangan potong-potong dulu. Apa Mikana, saya close ya. Nanti terserah kamu mau close juga, ya. Saya selesai. Belum jawab, kenapa close? Ngapain? Jawab dulu, tunjukkan dalilnya, Nora. Di mana dalilnya secara eksplisit Tuhan memerintahkan sunat kulit khatan? Saya mau turun. Ya. Kenapa? Ya. Turun. Karena dulu, apa? Udah jawab. malu dia, Yoel. Tidak bisa jawab. Close dulu ya, saya close boleh ya. Tunggu dulu. Ada ayat pendukung yang lain. Kau paham nggak saya mau turun? Ada ayat pendukung yang lain supaya kau tidak malu. 15.000 orang menonton dan juga 4.000 orang menonton. Orang itu menonton, mereka tahu mana yang. Apakah kau tidak malu? Saya tanya satu ayat lagi mendukung. Saya mau close. Bisa nggak saya nih? Bisa nggak saya close? Kau jawab. Makanya Nora, jangan kamu membina saya menipu kalian. Saya mau close. Justru dirimu yang menipu, Nora. Udah. Bisa nggak saya mau close? Enggak. Kalau enggak ada, kau bilang enggak ada. Kau mengaku orang semua orang tahu. Ini ulah jangan nafsu kali sama aku. Kali ya kalau enggak ada, Nora, jangan bertakiah kamu, Nora. Makanya diam aja dulu, saya mau close. Jangan bertakiah kamu, Nora.
statementmu bahwa kamu itu benar. Coba kau ngomong sama penonton-penonton ini, pengikut-pengikutmu. Oh, saya tidak dapatkan ayat lagi pendukung. Kita kau sportif lah. Kau di room saya juga saya buat sportif. Tolonglah dia. Iya, kamu jujur lah, Nora. Jangan kamu saya menipu. Terserah kamu mau terima atau tidak. Saya mau close. Iya, di situ. Enggak, bukan jangan satu ayat. Enggak ada, Bang Yoel. Udah, dia ada di situ. Iya, dia mengaku aja supaya semua orang tahu. Iya, kita minta tunjukkan dalilnya. Dia aja nggak berani nunjukin di layar. Dia aja nggak berani nunjukin di layar dalilnya. Udah, mengaku dulu. Udah gini aja Bang Yoel, bentar dulu Bang Yoel. Udah gini aja Nora, dia aja teman-teman ini dengar ya, si Nora aja malu, nggak ada tunjukin dari tadi dalilnya dalam Qurannya. Ya, tapi tadi dia dengan bangga menunjukkan dalil-dalil dalam kitab suci kami, ayat-ayat firman Yahweh yang ditunjukin. Ya, firman Tuhannya, perkataan Tuhannya malu dia nunjukin. Kamu bisa close nanti, saya yang close dulu. Yang namanya diskusi. Ngapain kamu close? Apa yang kamu close? Sedangkan kamu nggak bisa jawab. Berarti kamu close apa kamu, Nora? Ya, close apa kamu? Kamu nggak bisa jawab pertanyaan kita. Kamu nggak mau nunjukin dalil. Di mana dalilnya diperintahkan kalian sunat sehingga laki-laki Islam disunat kulit kehatan? Ya udah, nggak apa-apa. Makasih sama-sama. 15 ribu mata orang memandang yang menilai kita tuh bukan kau ataupun juga Nora, silakan tunjukkan dalilnya, Nora. Jangan kamu framing. Iya, saya tahu. Izinkan saya ngomong. Iya. Ya udah saya izinkan tunjukkan dalil. Mikana kalau gini aja, kalau kamu nggak tunjukkan dalil, lebih bagus turun aja. Mikana kalau nggak usah closing statement. Tidak, kalau kau memang benar, izinkan juga lawan diskusi kau ngomong. Ini tempat kau, room kau, saya hargai kau. Iya, saya minta kamu tunjukkan dalil karena kamu tadi nuduh saya penipu. Saya sudah tunjukkan dalil, kau tidak terima. Itu urusan kau. Ya, silakan tunjukkan di mana, nggak ada dalilnya, tunjukkan. Kau tidak terima kan? Iya, coba spill di layar biar lihat sama teman-teman semua. Ada nggak di situ perintah secara spesifik sunat? Kelihatan. Ya udah, sekarang begini, saya mau turun. Intinya 15 mata memandang. Mana yang benar dengan mana yang tidak. Ya, Pak Yoel, sekali lagi kau belajar baik-baik dari guru kamu si Mikana. Udah Bang, udah Bang. Nora, kamu nggak usah ceramah. Ceramah yang nggak penting. Kamu aja nggak bisa nunjukin dalil. Nora tadi dengan bangga dia nunjukin loh ayat-ayat firman Tuhan, firman Yahweh. Tapi giliran kita nggak ada, nggak si Nora berani nunjukin, nggak berani, nggak ada spill dalil sama sekali.